bukan cuma masalah sekedar uang, Bapak Ibu, tapi ini adalah masalah kebahagiaan di balik uang itu. Betul gak Bapak Ibu semua? Iya, memang bisnis itu butuh uang atau hidup itu butuh uang. Tapi Bapak Ibu bayangin Bapak Ibu semuanya, di balik transferan-transferan dari orang-orang yang dapat rezeki dari RHI, Bapak Ibu, di dalamnya ada cerita-cerita Bapak Ibu. Ya, kayak misalnya nih, misalnya dari Mbak Aya, banyak banget kayaknya kesan selama kurang lebih 7 bulan di RHI, ya relate banget nih sama aku yang kuliah di Fakultas Dakwah. Jadi bisa sekalian nih syiar juga ya tentang bahaya dari riba dan lain-lain tuh. Jadi banyak cerita-cerita yang kita bisa dapetin Bapak Ibu di sini ya. Misalnya dari Mbak Mita nih, Alhamdulillah aku senang banget Mbak. Jujur ini pertama kalinya terjun ke dunia properti dan Allah kasih jalan langsung ke properti syariah. Jadi ada yang ladang jadi ladang dakwah untuk aku juga supaya sama-sama mengingatkan soal bahayanya riba. Bapak Ibu, di setiap apa yang kita dapetin di balik itu banyak cerita-cerita yang Masya Allah banget Bapak Ibu. Ini sebenarnya alasan kenapa RHI bikin Bapak Ibu semuanya. Dan ini Bapak Ibu semuanya ada yang dapat 10 juta, 7 juta, 11 juta. Mungkin kalau saya pengen sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya, kalau Bapak Ibu pengen belajar properti, properti konvensional di luar sana juga banyak yang nawarin komisi lebih gede Bapak Ibu, ratusan juta sampai miliaran, tergantung harga rumahnya Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu semuanya, apakah iya kita harus menghalalkan segala cara supaya kita kaya? Betul nggak Bapak Ibu? Ya. Dan Bapak Ibu di sini di RHI kita berjalan bersama-sama ya dan mudah-mudahan bukan cuman uangnya tapi juga kita bisa jadi pahala. Setuju gak Bapak Ibu? Nyelamatin orang dari beli rumah riba. Benar gak Bapak Ibu? Bapak Ibu ngeri banget nanti kita akan bahas kenapa kita harus benar hindarin riba ya. Nah ini ada yang 9 juta, 11 juta, 11 juta, jadi banyak banget dan kita kurang lebih udah didukung lebih dari 50 developer properti syariah Bapak Ibu. Jadi Alhamdulillah koneksi kita udah sangat luas dan Bapak Ibu semuanya jangan takutan kehabisan perumahan ya. Insya Allah kita akan terus update dan kita kerjasama dengan perumahan-perumahan bukan kecil aja, tapi perumahan-perumahan besar. Dan Bapak Ibu kita didukung juga nih dengan para tokoh dan public figure ya Bapak Ibu ya, seperti di podcast kasih solusi ya, apa namanya ada dari Ari Untung, artis-artis lain-lainnya Bapak Ibu semua. Jadi ini pun mudah-mudahan jadi langkah kita yang diridhoi Allah Subhanahu Wa Taala ya. Bahkan Ustadz Timbar Bapak Ibu ya, Masya Allah nih ya. Dan ini Bapak Ibu semuanya yang kita udah lakuin Bapak Ibu. Jadi bukan cuman bicara, tapi kita udah gimana caranya kita bisa menghasilkan jutaan views. Wah, mantep gak Bapak Ibu ya? Jadi Bapak Ibu, saya pengen bener-bener sharing ya. Saya bukan merasa jauh lebih hebat, RHI nggak mungkin nggak jauh lebih hebat daripada Bapak Ibu. Tapi izinkan kita sharing dan mudah-mudahan Bapak Ibu seperti apa kata Rasulullah, sampaikan walau satu ayat, mudah-mudahan kita bisa sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya kenapa kita harus berbisnis seperti syariah. Ya, maka saya buka dengan perspektif dulu Bapak Ibu. Bapak Ibu, sebelum saya masuk bisnis properti syariah, saya itu jalan di kampung saya dan saya tinggal di Bogor Bapak Ibu. Ya, orang tua saya di Bogor, saya kelahiran Bogor. Saya jalan ya, samping kanan kiri sawah, betul gak? Ya, samping kanan kiri ada tanah, ada sawah, dan lain sebagainya. Ada tanah kosong dan sebagainya. Sebelum saya ngerti properti, yang saya lihat cuma tanah kosong, Bapak Ibu. Betul nggak? Mungkin Bapak Ibu ngerasain juga nih, ngelihat kanan kiri, oh ada tanah kosong pinggir jalan dan sebagainya. Oh, ternyata Bapak Ibu semuanya, beda mindset, itu beda omset, itu bener kan? Setelah saya belajar kelas developer, saya belajar jadi developer, akhirnya saya ngelihat ngelihat tanah kosong itu yang di otak saya duit Bapak Ibu. Iya gak? Ngelihat tanah kosong wah duit. Ngelihat rumah rumah terbelangkalai dalam otak saya apa? Wah duit nih. Bener gak? Potensi ini. Betul gak? Bahkan saya bisa menilai wah ini harganya bakalan segini nih. Wah ini nih nanti pasarnya kayak gini. Oh ternyata Bapak Ibu beda mindset itu beda omset. Itu saya baru pahami banget dan ini pentingnya kita benahi nih mindset kita. Ya, ini kalau digambar Bapak Ibu semua, anak kecil melihat pohon yang dilihat pohon, ya kan?
Saat seniman melihat seorang penebang pohon melihat pohon, ya yang dilihat adalah pohonnya bisa ditebang, ya. Pengrajin seni, ya itu melihat pohon, wah ini bisa jadi furnitur. Pembisnis melihat pohon itu bisa jadi industri, ya, atau bisa jadi uang. Ternyata Bapak Ibu, cara berpikir kita itu menentukan rezeki kita. Makanya Bapak Ibu semuanya, akhirnya setelah saya ikut seminar developer, saya lihat perumahan segala macam, saya udah paham, oh, harganya segini nih, ini cara jualnya gini. Wah, ini nanti bisa dibangun kayak gini nih. Oh, kalau tanah luas ini cocoknya buat kayak gini. Itu Bapak Ibu pentingnya, benar gak Bapak Ibu semuanya? Maka ilmu atau pembenahi mindset itu penting banget. Maka yuk sama-sama Bapak Ibu semuanya. Saya belajar dari guru saya bahwa apa sih yang bikin orang kaya makin kaya, orang miskin makin miskin? Kenapa orang kaya makin kaya, orang miskin makin miskin? Ternyata bedanya di sini Bapak Ibu. Bapak Ibu semuanya, alis. Bukan ya Bapak Ibu. Jadi mindset. Ini jangan sampai nggak fokus nih Bapak Ibu. Ya. Jangan sampai nggak fokus nih. Saya minta fokusin Bapak. Bedanya apa? Mindset atau pola pikir. Cara kita melihat. Bapak Ibu, ya. Ini yang saya pahami, saya belajar bahwa ternyata mindset itu, ya Bapak Ibu semuanya, kalau misalnya kita punya keyakinan, punya mindset, wah ini tanah bisa jadi duit, atau wah ini perumahan bisa jadi duit, ya kan? Akhirnya kita paham karena kita udah belajar, ya, perumahan ini bisa ngasilin duit, akhirnya kita coba, ya kita percaya nih, oh ya ya udahlah, saya coba deh jualan rumah. Akhirnya action, betul nggak? Cobain deh jualan rumah. Setelah jualan rumah ada dua hasil, betul nggak? Ada yang berhasil, ada yang belum berhasil, bukan gagal ya Bapak Ibu, ya. Ada yang berhasil dan ada yang belum berhasil menjual rumah. Nah, ini Bapak Ibu bedanya. Orang miskin kalau udah ada hasilnya, mereka berhenti di situ Bapak Ibu. Ya, dia udah tahu properti itu ada duitnya, dia yakinin memang ada duitnya, buktinya banyak, dia ngeliat bukti, oh ternyata benar, dia coba pasarin properti, dan hasilnya misalnya belum berhasil untuk menjual properti. Akhirnya apa? Akhirnya banyak orang miskin, ya udah, berarti bukan bakat saya. Banyak yang kayak gitu. Wah, bukan bakat saya kayaknya masih bal. Kayaknya properti bukan bakat saya. Kayaknya bisnis ini bukan. Akhirnya apa? Kalau mindsetnya kayak gini Bapak Ibu, akhirnya jadi apa? Yang terjadi, mau bisnis apapun akan gagal, bener gak? Bener gak Bapak Ibu? Bisnis apapun juga gagal. Oh, ngelihat nih bisnis kuliner, ya kan? Wah, banyak yang sukses lewat kuliner. Dia coba, gagal. Dia bilang apa? Saya nggak bakat bisnis kuliner. Banyak orang akhirnya mengambil kesimpulan. Makanya kenapa orang miskin makin miskin? Karena apapun yang dicobain kalau gagal, dia akan berhenti. Tapi beda, kenapa orang kaya makin kaya Bapak Ibu? Karena setelah dia lihat hasil, misalnya hasilnya kurang bagus, ya dia akan berubah cara berpikirnya. Oh gimana? Misalnya hasilnya saat jualan kurang bagus, dia rubah. Gimana nih caranya supaya diperbaiki lagi cara marketingnya, diperbaiki lagi cara follow up-nya, diperbaiki lagi gimana strategi iklannya. Sama kayak belajar sepeda Bapak Ibu. Saat sepeda dipakai, ya kan, ternyata jatuh. Ada gak saya Bapak Ibu, anak-anak Bapak Ibu pas main sepeda jatuh, habis itu nggak mau main sepeda lagi? Nggak ada Bapak Ibu. Habis itu dia rubah, oh gimana ya caranya supaya sepedanya bisa jalan lagi. Bapak Ibu, ini mungkin Bapak Ibu sangat basic, sangat sederhana, tapi ini yang membuat orang kaya makin kaya, orang miskin makin miskin berkaya. Akhirnya apa? Kalau mindset udah bisa, misalnya contoh hasilnya udah hebat Bapak Ibu. Main sepeda hasilnya udah hebat. Nah, orang miskin kalau misalnya udah berhasil pun dia akan nyaman di situ. Nyaman aja. Ya kan? Oh ya udah, saya udah bisa sepeda, sepeda aja. Tapi orang kaya apa yang terjadi? Walaupun hasilnya bagus, dia rubah lagi mindsetnya. Gimana caranya supaya lebih bertumbuh, betul gak? Gimana caranya supaya saya bisa bawa motor? Udah bisa bawa motor, gimana caranya saya bisa bawa mobil? Udah bisa bawa mobil, gimana caranya saya bisa bawa pesawat misalnya? Ya kan? Udah bisa bawa pesawat, gimana? Terus Bapak Ibu semuanya, terus mindsetnya adalah growth mindset atau mindset berkembang. Ya, mindset yang berkembang. Nah, ini Bapak Ibu semuanya yang saya pengen disclaimer dulu. Nanti nih Bapak Ibu nih, nanti nih, ya, saya kan share nih, ya kan, ilmunya nih. Nah, kalau Bapak Ibu gagal, yuk sama-sama belajar lagi. Oh, kurangnya di mana? Kita perbaiki.
Dan walaupun udah berhasil Bapak Ibu semua, udah jago nih Bapak Ibu. Ya, misalnya ya, di sini ada Bu Yunita, ya, Bu Yunita misalnya. Bu Yunita udah berhasil nih Bu Yunita, ya kan, jualan rumah subsidi. Ya jangan berhenti di rumah subsidi, naik rumah komersil, betul nggak? Misalnya Mbak Milda udah berhasil nih, ya kan, jualan rumah komersil 500 juta. Kira-kira Mbak Milda mau tetap di situ stay atau naik Mbak Milda? Rumah 1M. Woi, pengen rumah 1M, lebih gede untungnya, betul nggak? Betul, Pak Imam misalnya udah rumah 1M, udah bisa. Naik ke apa nih? Rumah 5M lah, ya nggak? Nah, udah rumah 5M, naik 20M di Pondok Indah. Nah, ini yang namanya growth mindset, Bapak Ibu. Nah, nanti Bapak Ibu akan nemu nih, kan akan nemu nih. Ya. So, Bapak Ibu, kabar baiknya kita nggak bisa bagian semua orang, ya. Dalam arti apa nggak bisa bagian semua orang, Bapak Ibu semuanya? Karena apa? Bisnis bisa dikopi, rezeki nggak bisa dipasti. Betul nggak? Betul nggak, Bapak Ibu semua? Bisnisnya bisa dikopi, rezeki nggak bisa dipasti. Ilmunya bisa dikopi, rezekinya nggak bisa dipasti. Ini Bapak Ibu yang saya harus sampaikan juga. Artinya apa? Saat orang lain ada yang sukses, jangan sampai kita ada rasa, wah, ya kan, saya belum sukses nih, kayaknya Allah nggak ridho. Jangan, Bapak Ibu semuanya. Jadi tenang aja, ya. Terus kita perbaiki diri dan belajar, insya Allah bisa, Bapak Ibu semuanya, ya. Jadi kadang-kadang ada yang cepat nanti nih Bapak Ibu, ya, yang akadnya banyak. Cepat, ada yang lambat. Nah, masalah. Semua akan berjalan pada, ya, semua orang akan menemukan jalan rezekinya masing-masing. Contohnya misalnya Bu Dewi, oh Bu Dewi ternyata hebatnya spesialis di jualan rumah subsidi, kan gitu. Beda-beda, ya kan. Bu Evi misalnya, wah Bu Evi jagonya jualan ruko. Mantap nggak? Jualan ruko, ya kan. Oh ya kan. Ada Bu Sylvia ternyata di RHI ada umroh juga, wah jagonya jualan umroh, ya kan. Ya kan, Pak Anton ternyata jagonya jualan rumah range 500 jutaan. Jadi Bapak Ibu semuanya tenang aja, ya. Kita nggak harus semuanya wah sama, ya. Insya Allah semuanya akan nemuin jalan rezekinya masing-masing. Nah, Bapak Ibu, sekarang saya tanya, ya. Alhamdulillah sudah umroh, alhamdulillah, mudah-mudahan bisa nular ya ilmunya, ya. Bapak Ibu, sekarang saya mau tanya, kenapa sih kita harus mulai bisnis? Betul nggak Bapak Ibu semuanya? Kenapa sih? Sekarang kenapa kita harus dapetin 20 juta nih Mas Iqbal? Sederhana, singkat aja, kebutuhan keluarga. Betul nggak? Ya nggak? Kita kita apa adanya lah, ya nggak? Kita ibadah perlu, tapi dunia juga perlu. Ibadah dan dunia bukan dua hal yang berbeda, tapi satu jalan linear. Ya, kita nyari rezeki, bentuk ibadah juga. Ya, kebutuhan keluarga. Ya, pasti pengen beli rumah juga, betul nggak Bapak Ibu? Ya, yang udah punya rumah pengen rumah dua mungkin, atau rumah buat anak-anaknya, betul nggak? Mau beli motor, mau beli mobil, mau nikah nih buat yang belum nikah, pengen kasih fasilitas terbaik buat keluarga, mau umroh bareng keluarga, mau jalan-jalan ke luar negeri, sedekah sebanyak-banyaknya dan seluas-luasnya, membuat banyak orang happy, bermanfaat banyak orang. Bapak Ibu, saya udah survei kurang lebih ini. Ada gak yang di luar itu? Kurang lebih sama ya, melunasi hutang, betul. Oke. Ya, kurang lebih ini Bapak Ibu semuanya. Saya udah survei kurang lebih semuanya rata-rata ini yang dibutuhin, ya. Betul Bapak Ibu? So, ujung-ujungnya kita butuh jalan untuk dapetin rezeki, tapi kita mau dengan cara yang baik, betul nggak? Oke, gimana nih Mas Iqbal supaya saya bisa beli rumah, motor, mobil, nikah, dan lain sebagainya? Sekarang Bapak Ibu semuanya, ini hitung-hitungan matematika aja Bapak Ibu semua. Contoh nih ya, contoh aja rumah 400 juta, motor 15 juta, mobil 100 juta, yang mobil-mobil second lah, ya. Umroh 25 juta ya, yang naiknya Indigo aja lah. Misalnya ya, ya kan? Indigo ya. Misalnya ya, menikah 10 juta lah, menikahnya yang sederhana aja. Kalau zaman sekarang Bapak Ibu banyak nih anak-anak muda yang nikahnya budgetnya sederhana, namanya intimate wedding. Intimate wedding. Jadi cukup keluarga aja deh, rasain. Kan nggak makan-makan, keluarga di rumah. Yang penting intimate. Ini kita simulasi nih ya Bapak Ibu. Bisa total kebutuhannya 550 juta nih untuk anak muda ya.
Bapak Ibu kalau ditanya gaji kurang lebih di daerah, kurang lebih gajinya rata-rata 3 jutaan ya. Paling tinggi di Cikarang atau di Bekasi itu 5,3 ya kurang lebih, tapi 5,3 itu untuk karyawan tetap. Kalau untuk karyawan-karyawan baru ya biasanya yang 3 juta juga. Betul nggak kurang lebih Bapak Ibu? Dari Bapak Ibu gajinya kurang lebih sekitar 3 juta, betul nggak? Dan nggak mungkin dong ya 3 juta ini kita tabung, betul nggak Bapak Ibu? Ya untuk konsumsi 2 juta lah, ya untuk konsumsi 2 juta, nabung 1 juta aja Bapak Ibu. Pertanyaannya, berapa lama untuk mencapai 550 juta? Iya nggak? Dengan hanya nabung 1 juta nih pertanyaannya. 550 juta dibagi 1 juta, 550 bulan. 550 bulan dibagi 12 bulan, berapa Bapak Ibu? 46 tahun. Ya Allah, Bu, saya tanya, apakah kita mau 46 tahun cuman pengen capai itu aja? Mas Iqbal keburu tua dulu, dinikah belum? Tua, betul nggak? Ya, pertanyaannya ada yang mau? Ada yang mau Bapak Ibu? Nah ini kan konsep dari kerja keras ya Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu pertanyaannya, gimana Mas Iqbal dapetin 100 juta pertama? Ya, ini yang jawab tidak dong, ini pasti belum nikah nih. Karena nggak mau nih nikahnya pas umur 49 tahun. Oke, Bapak Ibu, saya orang yang paling nggak suka matematika, ya. Tapi saat SMA malah saya jadi suka banget, cinta banget sama matematika. Setelah saya tahu nih fungsi dari matematika itu apa, yang utama adalah untuk hitung uang ya Bapak Ibu ya. Gara-gara untuk hitung uang saya suka banget matematika. Sederhana Bapak Ibu. Kalau kita pengen dapetin 100 juta, barang apa yang kita jual? Kan kayak gitu. Kalau jual gorengan kan harga 1.000 Bapak Ibu. Kalau berarti kalau pengen dapat 100 juta berarti harus jual 100.000 gorengan. Sekarang saya tanya, ada gak yang sanggup jual 100.000 gorengan? Itu Bapak Ibu baru masaknya aja, ya. Itu tangannya langsung masuk ICU Bapak Ibu. Ya, kenapa? Copot Mas 100.000 gorengan, iya gak? Gitu loh Bapak Ibu. Bisa dipahami Bapak Ibu. Nah, ternyata semakin besar keuntungannya, maka yang harus dijual makin dikit. Contoh cemilan, ya 10.000, berarti hanya 10.000. Oh lebih dikit. Gadget, ya keuntungannya 100.000 nih. Jualan gadget, berarti jual 1.000 gadget. Ya, kendaraan, ya komisinya 1 juta, berarti hanya jual 100 unit mobil misalnya. Nah, properti, Bapak Ibu, properti itu komisi rata-ratanya kurang lebih 10 juta. Dan untuk dapetin 100 juta kan hanya menjual 10 properti. Sekarang saya tanya, mau pilih jual gorengan atau properti Bapak Ibu semua? Pengen jual 100.000 kali atau cuma 10 kali? Jawab di kolom komentar. 100.000 kali atau 10 kali? Nah, benar gak Bapak Ibu? Nah, Bapak Ibu, saya pengen sampaikan, saya itu kalau bisnis, saya itu punya prinsip, saya itu spesialis jualan barang-barang mahal. Apa Bapak Ibu? Saya itu spesialis jualan barang-barang mahal. Mas Iqbal, kenapa nggak jual barang-barang murah, untungnya kecil tapi banyak? Nah, kenapa? Saya kasih tahu ya Bu, capeknya sama. Jualan barang banyak sama dikit, capeknya sama. Ya, capeknya sama, tapi hasilnya berbeda. Hasilnya berbeda, Bapak. Saya kasih tahu aja. Ya, pusingnya sama, tapi hasilnya beda. Nah, kenapa saya bilang saya spesialis jualan barang-barang mahal? Tapi masih kalau jualan barang mahal kan nanti susah, Mas. Jualan yang belikan susah. Yang beli nggak banyak. Tenang Bapak Ibu semuanya. Setiap produk itu ada jodohnya. Apa Bapak Ibu? Setiap produk ada jodoh. Ada yang jual, pasti ada yang beli. Ya, setiap produk ada jodohnya. Dan alhamdulillah saya belum pernah nemuin, ya, nemuin misalnya contoh Bapak Ibu tahu Rolex gak yang harganya mungkin di atas 500 juta. Ya kan? Saat kita lihat tokonya sepi, tapi kok kenapa tokonya nggak tutup-tutup? Karena apa? Ada yang jual, ada yang beli. Kita bilang bahwa siapa yang mau beli karena kita taunya teman-teman kita nggak mampu beli. Padahal mah kalau kita pakai online nanti kita akan nemuin orang-orang yang mampu beli rumah miliaran. Betul nggak? Betul nggak Bapak Ibu? Betul. Nah, tapi Mas Iqbal, oke, oke, oke. Saya udah paham nih, kita udah sepakat ya Bapak Ibu, kita butuh duit.
oke kita bisnis properti syariah karena supaya untungnya gede. Kita udah sepakat, sepakat banget nih Bapak Ibu. Tapi ada masalahnya, saya kasih tahu. Apa nih masalahnya? Biasanya belum ada pengalaman di bisnis properti syariah, ya. Ada yang di sini belum punya pengalaman, boleh anggukan kepalanya, ya. Yang aduh saya belum ada pengalaman masih baru di properti syariah, ya nggak? Nah, oke. Nggak ada basic jualan sama sekali, Mas. Saya ini apa namanya pensiunan PNS atau pensiunan dari mana, gitu ya. Ya kan? Saya nggak ada pengalaman sama sekali jualan nih, Mas. Apalagi saya nggak punya modal, Mas. Aduh, gimana ya, Mas ya? Nggak punya modal sama sekali. Nggak tahu, Mas, ini mulainya dari mana. Ya nggak? Ya kan? Dan gimana cara mulai aja. Ya, Bapak Ibu. Ya, kalau jualan tuh gak ada yang ngajarin, gak ada yang bimbing. Syariah, betul ya? Dan gak ngerti nih prosedurnya kayak gimana. Sistem transaksinya gimana supaya benar-benar syariah. Bukan cuma label syariah atau ternyata masih mengandung riba. Bapak Ibu sekali lagi, bagi Bapak Ibu yang ini, hati-hati jangan sampai kemencet ya Bapak Ibu. Nah, share screen lagi. Masih ada coret. Oke, lanjut ya Bapak Ibu. Oke, oke. Nah, oke. Tenang Bapak Ibu, insya Allah kita akan bahas tuntas. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu akan jauh lebih paham nih setelah ini. Tapi kita udah ngambil kesimpulan di awal bahwa kita butuh uang karena nggak mungkin dengan kerja dan nabung. Betul ya? Kita butuh action. Oke, sekarang kita ngomongin syariah di Indonesia. Bapak Ibu, saya akan buka-bukaan aja Bapak. Ya, ini Bapak Ibu, pasarnya masih sangat bagus. Apalagi Indonesia merupakan salah satu penduduk muslim terbesar di dunia dengan jumlah 231 juta orang. Ini data dari Gramedia.com dan duniatempo.co, Bapak Ibu. Ya, jadi ini potensinya sangat besar sekali. Otomatis Bapak Ibu dengan pasar sebesar itu, ya Bapak Ibu semuanya, maka ya ini jadi ladang rezeki sebenarnya potensi untuk banyak orang, benar gak? Dan berarti ini jumlah manusia yang jadi konvensional syariah juga makin banyak ternyata Bapak Ibu. Dengar gak Bapak Ibu semuanya? Misalnya kemarin-kemarin itu banyak yang hijrah, ya kan meninggalkan riba banyak gak? Ya, bahkan selebriti banyak hijrah ya Bapak Ibu. Ya, dan Bapak Ibu semuanya ini jadi peluang kita untuk menumbuhkan ekonomi Islam Bapak Ibu. Nah, kalau saya boleh kasih alasan, apa sih 7 alasan masuk properti syariah? Yang pertama, kebutuhan primer. Ya, Bapak Ibu semuanya, rumah adalah kebutuhan primer. Saya tanya Bapak Ibu, ada gak? Mas Iqbal, saya tidak mau punya rumah. Saya akan ngontrak sampai saya meninggal. Ada gak kayak gitu? Ada gak saya tanya? Ada gak? Nggak ada, bener gak? Siapapun manusia di dunia pasti pengen punya rumah. Nggak ada yang saya nggak mau punya rumah, saya akan ngontrak saya meninggal. Nggak ada ya Bapak Ibu ya. Semuanya pasti pengen punya rumah. Setuju ya? Bisnis jangka panjang dan turun. Betul gak Bapak Ibu? Bisnis rumah ini jangka panjang dan turun. Menurun, makanya akan diwariskan. Tuh. Makanya saya spill tadi Bapak Ibu. Hati-hati jangan sampai kita membeli rumah dengan cara yang tidak halal. Karena apa? Kalau kita membeli rumah dengan cara yang tidak halal, maka kita mewariskan hal yang haram juga kan. Nauzubillahimin dari yang sampai nilai properti cenderung meningkat. Setuju ya Bapak Ibu ya? Ini pasti dimanapun ya. 20 tahun yang lalu rumah saya di Bogor ini per meternya mungkin di angka 30 sampai 40 ribu per meter. Ya 40 ribu rupiah waktu saya lahir. 1994. Saat ini per meternya kita di angka 7 juta Bapak. Ya ini udah pasti Bapak. Otomatis potensi penghasilan juga besar karena industrinya bernilai. Nah, Bapak Ibu, RHI aja sekarang baru mampu mengkapitalisasi mungkin di angka 1 triliun Bapak Ibu. Target kita di 2025 ini baru 1 triliun. Ini baru RHI yang kecil Bapak Ibu. Ini belum ngomongin properti secara global ya Bapak atau properti syariah secara global. Jadi ini pasti triliun dan potensi memiliki pasif income. Nah ini Bapak Ibu yang kita pengen juga supaya apa? Supaya Bapak Ibu bisa pensiun dengan nyaman ya.
Nah, dan yang keenam adalah jadi wasilah dan jalan dakwah banyak orang. Nah, benar gak Bapak Ibu? Kita kan pengen bukan cuman dapat uangnya doang, tapi dapat nilai ibadah. Kalau rumahnya dipakai buat ibadah, buat saling mendidik dan lain sebagainya, kira-kira pahalanya ngalir gak Bapak Ibu ke kita? Nah, Bapak Ibu, orang itu mungkin bilang bahwa membangun masjid itu pahalanya gede. Betul, tapi menurut saya lebih gede bangun rumah. Karena apa? Saat kita bangun rumah, bantuin orang punya rumah, dia 24 jam di rumah itu Bapak Ibu. Selama suami istri 24 jam saling mengasihi, mendidik anaknya, saling menyayangi, itu sama aja kita dapat pahalanya menikah Bapak Ibu. Pahalanya orang menikah. Makanya kenapa banyak orang yang jodohin atau banyak orang yang ngajak masuk Islam. Karena pahalanya selama dia memakai tempat hiburan ini jadi amal jariah Bapak Ibu semuanya. Dan ini yang jadi motivasi kita Bapak Ibu semuanya supaya mudah-mudahan Bapak Ibu ya mungkin kita amal nggak banyak, tapi kalau kita bantu orang punya rumah, mudah-mudahan jadi amal jariah. Betul gak Bapak Ibu? Setuju gak? Ya, kita nggak pernah tahu Bapak Ibu semuanya. Ya, amal kita yang mana yang diterima? Ya, mudah-mudahan apalagi di bulan puasa nih, misalnya ya Bu Meti, nah, ada Bu Meti, Bu Meti misalnya nih bantuin orang punya rumah, ya gak Bu? Ya, kita nggak pernah tahu Bu, ya kan rezeki apa pahala mana yang kita diterima oleh Allah. Ya kan? Siapa tahu lewat kita bantu orang ke rumah kita dapat pahala. Betul ya Bu ya? Masya Allah. Ya Bu Miti ini paling semangat ini ya pagi-pagi ini. Nggak nyetrika dulu Bu. Biasanya ibu-ibu udah nyetrika nih jam segini. Ya. Nah, mantap Bu Miti. Oke. Nah Bapak Ibu ini salah satu chat-chatnya ya. Misalnya eh, Mas Iqbal, ini gimana nih, apa namanya, saya pengen jualan rumah dan lain sebagainya. Ternyata Bapak Ibu ini, saya bilang ya, potensinya gede banget. Karena apa? Ini chat dari orang-orang berbagai kota. Wah, di Kalso belum ada kah? Ya nggak? Di Makassar ada kah? Ya kan? Rumahnya dari mana? Di mata apa namanya? Di Kalimantan ada. Jadi Bapak Ibu bayangin. Saat ini aja RHI mungkin 80% mengcover perumahan-perumahan di Jawa. Sisanya di berbagai daerah. Bayangin Bapak Ibu semuanya. Nanti kan kalau misalnya Bapak Ibu sekarang ada yang tinggal, tadi saya lihat ada yang di Kalimantan juga ya. Ada yang di Kalimantan, ada yang di Sulawesi. Bapak Ibu RHI nggak bisa handle kan Bapak Ibu bisa handle jadinya. Jadi peluang rezeki untuk Bapak Ibu, betul nggak? Ya, bahkan di Papua, betul nggak Bapak Ibu? Ya, di NTT, NTB dan lain sebagainya Bapak Ibu jadi peluang. Ya, ya jadi peluang banget. Ada teman saya punya rumah di Nabire, ya ada sorry tinggalnya di Nabire pengen punya rumah ya pengen punya rumah di Jakarta juga nah yang di orang Jakarta pengen punya rumah di Nabire ini agak lucu tapi ini Bapak Ibu jadi ternyata ini potensi masih gede banget Bapak Ibu ya saat ini kita baru mengcover Jabodetabek Jawa Tengah Jawa Timur ini potensinya masih gede banget sayang Bapak Ibu kalau nggak dimanfaatin ya intinya apa RHI nggak bisa nih ya RHI belum bisa nih misalnya mengcover nih ya teman-teman di luar daerah. Tapi Bapak Ibu ya yang di luar daerah nih di mana aja nih kota-kota di luar Jawa boleh absen dulu. Nah, ini peluang apa peluang banget Bapak Ibu? Ini banyak banyak banget yang japri kita. Mas, di Sulawesi ada gak? Di Kalimantan ada gak? Dan lain sebagainya. Tuh Binjai, ya, salam dari Binjai. Ya tuh Banjarbaru. Coba Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu coba nanti kita akan training gimana cara dapetinnya. Oke. Oke, ini sekali lagi Bapak Ibu hati-hati jangan coret-coret ya. Ah, oke. Nah, saya hapus dulu. Ya mungkin nggak apa-apa Bapak Ibu ke klik jadi agak coret. Gitu. Kemarin kita yang di Jogja sold out. Sekarang kita lagi hunting lagi, pastiin kita. Ya kan itu jadi peluang benar gak Bapak Ibu semuanya. Ya. Lumajang, wah Lumajang tuh, wah saya pernah ke Lumajang tuh luar biasa ya. Lumayan ya. Banyak banget potensinya untuk digarap. Oh, sekarang pertanyaannya Bapak Ibu semuanya. Sekarang gini, saya tanya. Bapak Ibu pilih mana? Pilih, sekarang gini, semua orang butuh rumah. Betul nggak? Semua orang butuh rumah. Pertanyaannya, orang-orang itu mending beli rumah sama orang lain atau mending beli rumah sama kita? Iya nggak? Benar nggak? Ini yang butuh rumah banyak. Mendingan orang-orang beli rumah sama orang lain atau sama kita, Bapak Ibu saya tanya.
Ya kan? Sayang banget kan? Jadi ini makanya saya akan tahu RHI aja belum bisa mengcover seluruh Indonesia secara full. Ini kan sayang banget kalau potensinya nggak dipakai. Makanya kita bikin seminar kayak gini, ya kan? Gimana? Nah, oke, sekarang gimana nih cara manfaat ini? Peluangnya ada, orang yang nyari rumah lewat syariah ada, ya. Pertanyaannya gimana cara manfaat ini? Oke, langsung kita bahas ya. Oh, tapi sebelum kita manfaat ini, saya pengen share dulu Bapak Ibu, kenapa kita harus syariah, jangan konvensional. Karena ini ada tiga hal yang paling berbahaya. Yang pertama, riba, horor, dan zolim. Bapak Ibu, sangat jelas dalam Al-Quran, wahalul bayi wa haram riba, bahwa Allah menghalalkan jual beli dan menghalalkan riba. Ini menjadi landasan utama kita. Yang pertama, jangan sampai rezeki yang kita beli itu turun menurun ke anak kita, dosanya juga turun menurun. Bener ya Bapak Ibu? Betul nggak Bapak Ibu? Ya? Kita nggak mau dosa turun. Bapak Ibu, kalau kita nyelamatin orang, ya sampai supaya orang itu nggak dapat dosa turun, maka insya Allah Bapak Ibu semuanya ya, jadi amal jariah. Betul nggak? Dan yang kedua, Bapak Ibu, ini bahaya juga, ya. Wahai orang-orang yang beriman, ya, Al-Baqarah 278, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba, ya. Jika kamu orang-orang yang beriman. Ini jelas ya Bapak Ibu ya, ayatnya ya Bapak Ibu ya. Allah Subhanahu wa taala mengancam dan merangi orang yang tidak menuruti perintahnya untuk meninggalkan riba. Ada di mana Al-Baqarah 279, maka jika kamu mengerjakan atau meninggalkan seriba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasulnya memerangi. Kebayang nggak Bapak Ibu? Kita diperangi sama negara lain aja, sama Israel aja. Ya, Palestina diperangi sama Israel aja udah susah. Ya, apalagi kalau kita diperangi oleh Allah, maka siapa lagi yang menolong kita? Maka Bapak Ibu, mudah-mudahan ini jadi motivasi buat kita ya Bapak. Ini jadi motivasi ya Allah. Saya pengen nolongin orang supaya nggak kena riba. Ini yang kita pengen jadi motivasi kita bersama. Setuju ya Bapak Ibu ya? Ya, jadi bukan cuma uang, tapi kita pengen banget nih, ya, kita bisa memerangi riba ya. Dan ini Bapak Ibu yang sangat-sangat sangat-sangat menyayat hati ya Bapak Ibu ya. Jadi dosa riba itu lebih besar daripada dosa di zina Bapak Ibu. Ini hadis dari Ibnu Abi-nya. Sungguhnya satu dirham yang didapatkan dari seorang laki-laki dari hasil riba lebih besar dosa di sisi Allah daripada berzina 36 kali. Ya, Bapak Ibu ya. Dan Rasulullah melaknat pelaku riba. Rasulullah SAW mengutuk orang yang makan harta riba, yang memberi riba, penulis transaksi riba, dan kedua saksi transaksi riba. Mereka semuanya berdosa. Ngeri banget ya, ngeri banget ya. Nauzubillah ya. Sampai kita masuk di hal ini. Ya, jadi itu sebagai reminder buat kita, sebagai motivasi, jangan sampai kita jadi pelaku riba atau ikutan membantu riba ya. Dan mudah-mudahan dengan ini kita bisa bantu orang. Karena balik lagi punya rumah bukan cuma rumah di dunia, tapi gimana caranya rumahnya bisa jadi amal jariah sampai akhirat kelak. Oke Mas Iqbal, langsung kita bahas gimana cara dapetin 20 juta pertama dari bisnis properti syariah. Bapak Ibu, saya kasih hitungan sederhana. Biasanya, biasanya kalau misalnya Bapak Ibu agent biasa itu di angka 1% komisinya. Berapa? Komisinya di angka 1%. Ya, berarti Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu memiliki omset penjualan properti 2 miliar per bulan, maka Bapak Ibu dapat 1%-nya, alias 20 juta. Sederhana ya Bapak Ibu. Sederhana. Wah, Mas Iqbal, 2 miliar ini apa gede banget ya. Ini ada yang nanya di kolom komentar, bukannya 2 sampai 5% ya? Nah, itu tergantung ya. Tergantung ya. Nanti Bapak Ibu semuanya sebagai sales, marketing, sebagai pemilik agensi, dan lain sebagainya. Dan itu tergantung harga rumahnya juga. Kalau harga rumah di atas 5 miliar, komisinya 1,5%, bahkan lebih kurang lagi, Bapak. Karena tergantung besaran. Nah, Bapak Ibu. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana cara dapetin atau mendapatkan omset 2 miliar? Ya, caranya gimana? Nah, Bapak Ibu bisa jual 4 rumah yang harganya 500 juta, jual 2 rumah yang harganya 1 miliar, atau jual 1 rumah yang harganya 2 miliar. Ini kita ngomongin paling basic aja ya, Bapak Ibu. Kalau ada yang komplain misalnya, wah bukannya 2,5%, 3%, 4%, 5%.
Ini tergantung kondisinya. Kita ngambil kondisi yang paling gak enak aja deh. 1% ya kan? Alhamdulillah kalau dapat 5% ya. Kita ngomong paling gak enak aja 1%. Nah, berarti pilihannya mau jual 4 rumah, 2 rumah, atau 1 rumah. Sesederhana ini, berarti kita pilih nih rumah-rumah yang mahal mana nih. Dan kita tanya, dapat komisinya berapa. Sesederhana itu ya, cara hitungnya ya, Bu. Bagi Bapak Ibu mungkin yang belum tahu nih. Oke? Mas Iqbal, aduh siapa yang mau beli rumah? Ya enggak? Harga miliaran. Bapak Ibu, ini buktinya Bapak Ibu yang saya tadi bilang, setiap produk itu ada jodoh. Ini ada yang minta dicariin rumah, ya, itu apa namanya, yang harganya di atas 50 miliar dengan luas tanah minimum 600 meter persegi ke atas yang di daerah Pondok Indah. Jadi Bapak Ibu semuanya, ini bukti bahwa Bapak Ibu semuanya, Mas Iqbal jual rumah mahal siapa yang beli? Bapak Ibu, orang yang tertarik sama gula ya semut, ya kan? Kita nanti akan belajar gimana cara membuat atau menemukan orang-orang yang tertarik dengan barang-barang yang lebih mahal. Ya, jadi Bapak Ibu jangan perlu khawatir bahwa setiap produk ada jodohnya. Setuju ya Bapak Ibu ya? Nah, sekarang kita ngomongin ke step by step-nya ya Bapak Ibu ya. Ya, kita akan ngomongin step by step-nya ya Bapak Ibu ya. Oke, sekarang Bapak Ibu silakan perhatiin ya. Yang pertama, Bapak Ibu nanti bisa catat atau bisa screenshot. Kalau pengen jual rumah, apa aja yang harus dilakuin? Yang pertama, kerjasama dengan developer. Gimana caranya Mas Iqbal? Bapak Ibu datang ke perumahan, tanya sales marketing atau ketemu sama manajernya atau ownernya, bilang, Pak, saya pengen jualin rumah Bapak. Saya dapat komisi berapa kalau bisa jualin? Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau udah datang ke developer, bilang kita pengen bantu jualin rumahnya, nanti Bapak Ibu nanti bikinin MOU biar Bapak Ibu terlindungi. Bikin MOU biar terlindungi. Jangan sama nanti Bapak Ibu udah jual ternyata Bapak Ibu nggak dapat. Ya, jadi Bapak Ibu ya, jadi pastiin Bapak Ibu dapat MOU juga tuh. Keterangan bahwa Bapak Ibu berhak menerima sekian persen. Ditransfernya ke sini. Kayak gitu ya. Datangnya developernya, Bapak Ibu semuanya ya. Dan nanti Bapak Ibu semuanya minta tuh tools-tools marketingnya, misalnya brosur, flyer, foto-foto, press list. Nanti diminta. Kayak gitu. Bisa Bapak Ibu ya? Gitu. Contoh MOU-nya ada gak? Bisa dicari di apa namanya Google ya. Banyak MOU. Atau nanti developer ya. Oke. Paham ya Bapak Ibu ya? Datang ke developer, bilang mau jualin rumahnya, tanda tangan MOU, dan minta semua data-datanya. Yang kedua, Bapak Ibu, kan Bapak Ibu dapat data foto-fotonya nih. Bapak Ibu bangun sosial media, bikin Instagram, bikin YouTube, ya, bikin TikTok. Bapak Ibu video-videoin, Bapak Ibu semuanya, bangun sosmednya. Foto-foto, posting-posting, bikin-bikin video. Ya, kayak gitu. Tadi ya, bikin-bikin video, konten-konten edukasi, misalnya. Konten review rumah, Bapak Ibu video-videoin. Ini biasanya Mbak Milda nih, untuk Milda. Biasanya kan kalau misalnya apa, ada yang di videoin tuh ya Bu ya. Misalnya beli apa di videoin, misalnya Bu ya. Atau ada tempat wisata, biasanya nih di video ini tempat wisatanya enak, gitu kan. Rumah makannya enak, kan gitu ya. Ya sama tuh, kurang lebih kayak gitu aja Bu. Malah sekarang gini, ini lagi trennya lagi bergeser ya Bapak Ibu. Sekarang itu malah orang-orang yang orang-orang yang dipercaya itu bukan influencer, malah yang dipercaya itu adalah, jadi dulu itu namanya KOL, Key Opinion Leader, artinya orang yang punya follower banyak yang dipercaya. Zaman sekarang orang itu beralih ke KOC, Key Opinion Customer. Jadi orang-orang yang polos malah ngejelasin produk apa adanya itu malah yang dipercaya. Kayak di TikTok ya, Bapak Ibu masih pernah pernah tahu gak di TikTok? Itu dia jualan kopi saset, itu omsetnya sampai 4 miliar. Jualan kopi saset, Bapak Ibu. Live TikTok. Jadi Bapak Ibu, jangan khawatir, Bapak Ibu, ya. Bapak Ibu bikin konten. Nah, bikin konten. Bapak Ibu jangan, aduh Mas Iqbal. Bapak Ibu tahu gak sampai ada orang tua, ya, orang udah tua bang, ya, itu kerja di bengkel, cuma di videoin viral Bapak Ibu, bengkelnya rame. Jadi ini juga berlaku bukan cuma buat rumah, ya, buat manapun sosial media itu bagus banget. Dan ini Bapak Ibu, kebanyakan orang nggak mampu posting-postingnya ngerutin ya Bu ya. Jangan sampai kita
sekali-sekali, jarang-jarang, jangan, harus tetap rutin. Dan nanti Bapak Ibu kalau kita udah buat konten post rutin nanti ya, nanti apa namanya, banyak chat masuk nih, ya kan, chat masuk, ya kan. Nah, misalnya ada yang nanya-nanya nih ke Mbak Evi, ya kan, Mbak rumahnya bagus tuh, saya mau dong. Nah, nanti Mbak Evi arahkan survei, kurang lebih kayak gitu. Bentar, saya jadi, bentar ya, saya jadi admin dulu. Oke. Teroma boleh dibantu ya untuk dijadiin admin. Mas ini admin. Oke, ya. Bentar Bapak Ibu. Sorry, sorry. Oh, digital. Oke, oke. Oke, sorry Bapak Ibu, ada iklan dulu sebentar. Oke, sudah bisa kelihatan slide-nya lagi. Nah, Bapak Ibu semuanya ya. Jadi nanti Bapak Ibu kan kita posting-posting nih, pasti ada yang nanya, oh ya bagus nih, ah, boleh dong saya mau. Nah, itu kita arahkan untuk survei ya Bapak Ibu ya. Oke, lanjut. Dan nanti buat jadwal survei Bapak Ibu, oh Bapak Ibu mau survei kapan? Ya, mau survei kapan? Ya, nanti Bapak Ibu semuanya nanti bilang sama developernya, nanti ada yang mau survei dan mudah-mudahan nanti dibantu developernya nanti akan closing ya Bapak Ibu semuanya ya. Nah, gimana sih polanya? Ya, gimana polanya nih? Ya Bapak Ibu ya, dari bangun sosmed ya, bangun traffic Bapak Ibu ya, nanti traffic masuk lewat DM, nanti arahkan ke WhatsApp. Nanti Bapak Ibu di WhatsApp ini kita gali kebutuhannya ya, gali kebutuhannya, ajak show unit ya untuk tadi ya survei ya. Nanti show unit nanti akan Bapak Ibu datang dan gali kebutuhannya sampai dia benar-benar mau rumahnya. Di follow up Bapak Ibu pas udah jangan sampai nanti hilang ya Bapak Ibu ya setelah survei ya. Dan nanti mudah-mudahan bisa di closingin ya kan nanti dengan tanda jadi atau booking. Kalau udah tanda jadi booking nanti akad, nanti cair komisi. Nah ini yang Bapak Ibu harus lakukan, Bapak Ibu bisa screenshot ya. Kalau Bapak Ibu kerjain developernya sendiri, ya kan. Nah bedanya apa Mas Iqbal kalau di RHI? Nanti di RHI ada kayak gitu Bapak Ibu ya, di RHI kayak gini. Jadi tugasnya Bapak Ibu hanya bangun sosmed ya. Nanti traffic masuk melalui komen, DM, arahkan ke WA, sama ya. Gali kebutuhannya, ajak show unit. Nanti Bapak Ibu tugasnya cuma sampai ajak show unit aja. Karena kita punya tagline jual rumah dari rumah. Ya, kita punya tagline jual rumah dari rumah. Jadi Bapak Ibu, dimanapun Bapak Ibu, di kota manapun Bapak Ibu, bisa jualan rumah dari rumah, jualan rumahnya rumah apapun dimanapun. Ya, nanti apa? Yang show unit ini dari tim RH, yang follow up dari tim RH, yang closingin dari tim RH, sampai cairin komisi dari tim RHI. Lebih enak apa enak banget Bapak Ibu? Saya tanya Bapak Ibu pengen laluin dari 1 sampai 8 sendiri atau kira-kira enaknya kerjasama? Mau bangun sosmed sampai cairin komisi sendiri atau pengennya kerjasama aja biar lebih enak? Nah, ini kita punya tagline jual rumah dari rumah. Jadi Bapak Ibu misalnya rumahnya di Malang, tapi pengen jualin rumah-rumah di Bekasi, bisa. Nah, kemarin tim saya yaitu apa dia tinggalnya di Papua, tapi dia bisa jualin rumah yang ada di daerah Depok. Nah, kayak gitu Bapak Ibu. Nah, teknisnya gimana? Kalau ngomongin teknisnya Bapak Ibu, ini ada dua cara. Listing rumah satu persatu, ya. Kalau cara tradisional listing rumah satu-satu tuh berarti Bapak Ibu datang ke developer bikin MOU, masukin bikin konten, ya, masukin bikin konten, ya kan. Kalau digital marketing kita listingnya via online. Wih, lebih enak mana? Tradisional atau digital Bapak Ibu? Pengen pakai cara tradisional atau digital? Listing satu-satu, bikin MOU satu-satu, atau Bapak Ibu lewat digital marketing aja nih, bisa listing via online. Kalau cara tradisional, sebar brosur satu-satu. Pernah nggak Bapak Ibu lihat tuh di pinggir jalan tuh orang sebar brosur? Benar nggak? Di mall, ya nggak? Pameran, betul nggak?
Digital marketing kita bangun aset digitalnya, kita bangun sosmednya, Instagram, TikTok, YouTube, ya nggak? Ya kalau tradisional gimana? Sewa booth, stand di mall, pasang iklan bed. Kalau kita pakai Facebook, pakai Instagram, pakai Google Ads. Dan kalau tradisional ngikutin pameran event properti, canvassing satu-satu, door to door ke rumah. Kalau kita bangun database dan WA marketing. Nah, lebih enak mana? Tradisional apa lewat digital Bapak Ibu? Nah, kalau Bapak Ibu lewat digital, karena kita mampu nih, kita paham nih Bapak Ibu semuanya ya. Kalau tradisional, kita cuma ada di satu lokasi, tapi digital marketing kita bisa ke lokasi manapun. Karena gini Bapak Ibu semuanya, contoh ya, saya misalnya ada pembeli rumah nih, ya kan, pembeli rumah, ya kan, di Cikarang misalnya. Itu Bapak Ibu, kita ke Cikarangnya aja ongkos, bener. Dari Bogor ke Cikarangnya aja ongkos. Iya nggak? Waktu, ongkos, makan, betul nggak? Kebayang nggak? Terus nyebar brosurnya, iya nggak? Iya kan? Ini kan tantangannya Bapak Ibu. Tapi kalau digital marketing itu lebih enak dari rumah kita. Ibu-ibu tadi tuh sambil nyetrika, ya, sambil ngasih makan anak, sambil masak, ya kan? Sambil beres-beres rumah, tapi bisa ngasilin. Itu kan mantap ya Bapak Ibu. Mantap banget ya. Nah, sekarang pertanyaannya kenapa harus digital marketing? Bapak Ibu semuanya, kenapa harus online? Karena pengguna sosial media itu udah 100 juta, melebihi kapasitas mall terbesar di Indonesia. Dahsyat. Dahsyat gak? Bapak Ibu. Ya, mall terbesar aja misalnya di Grand Indonesia, Bapak Ibu semuanya ya. Di Grand Indonesia itu bisa menampung lebih dari 20.000 orang. 20.000, Bapak Ibu. Atau stadion. Stadion Gelora Bung Karno itu bisa menampung lebih dari 10.000, apa, 17.000 orang. 17.000, Bapak Ibu, benar nggak? 17.000, benar nggak? Jadi kebayang nggak, Bapak, lewat sosial media kita bisa mempengaruhi jadi 100 juta orang lewat handphone. Dan sekarang kebiasaan masyarakat udah berubah. Dulu sih mungkin beli properti itu nyari-nyari, lihat-lihat. Sekarang minimal mereka cari dulu infonya di sosial media, betul nggak? Bapak Ibu ada nggak sering-sering ngeliat, ya oh ada penawaran rumah segala gitu, betul nggak? Nah itu Bapak Ibu. Dan ini jangkauannya luas. Jangkauannya luas Bapak Ibu. Ya, dimanapun Bapak Ibu bisa mengiklannya. Dan bisa mulai berikan dengan begitu kecil, 16.000. Karena kalau 16.000 jadi flyer, dan flyernya dibagiin, paling cuma bisa ngasih ke 6 orang. 16 orang misalnya, kalau satu flyernya 1.000. Tapi digital marketing, 16.000, kita bisa kirim flyer ke lebih dari 500 orang. Potensi lebih gede apa gede banget, Bapak Ibu? Gede banget ya. Dan ini bisa dilakukan di mana saja, bahkan tanpa keluar rumah. Modal internet. Kita bisa bilang, ibu-ibu sambil nyetrika, sambil masak, sambil nyuci, sambil beres-beres, bisa jualan. Ya nggak? Apalagi bapak-bapak nih, ya nggak? Ya sambil ngopi Pak, kita sambil mancing bisa jualan rumah. Iya nggak? Ya sambil bersihin kandang burung bisa jual rumah. Masya Allah, mantap banget. Dan yang terakhir adalah potensi mendatangkan lead sebesar dan resikonya kecil. Itu yang saya bilang. Jadi Bapak Ibu bayangin, Bapak Ibu nggak harus keluar rumah. Kalau keluar udah pasti kita ngeluarin ongkos. Minimal kita beli makan. Bener gak? Waktu kita habis di jalan. Betul gak? Jadi resikonya nggak ada keluar duit ya. Keluar duitnya kecil gitu loh. Betul gak? Nah, oke. Jadi Bapak Ibu, kita udah sepakat dulu ya. Kenapa harus ditambah. Sekarang gimana? Pondasinya nih. Pondasinya jual rumah dari rumah. Nah, ini Bapak Ibu. Ya, 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 kalau bayar wifi kan bisa sebulan ya, sebulan mungkin 100.000 lah gitu, untuk bayar kuota di kuota gitu. Dibandingkan keluar rumah mungkin 100.000 cuma buat 1 hari itu, betul nggak? Nah, Bapak Ibu tolong perhatikan, ini hati-hati Bapak Ibu, ini fondasinya jangan sampai Bapak Ibu salah. Kalau milih developer, pastikan developernya benar dan legal. Ini hati-hati Bapak Ibu, banyak banget developer yang nakal. Jadi Bapak Ibu analisa sendiri Bapak Ibu, jangan sampai salah. Ya, Bapak Ibu pastikan dapat project yang benar dan legal. Dan hati-hati, karena apa? Kalau kita salah-salah jual, nanti yang ada adalah Bapak Ibu semuanya. Nama kita juga jelek, betul nggak? Yang kedua adalah pastikan kontennya berkualitas dan terus update Bapak Ibu. Ya tadi saya bilang, memang ada kadang-kadang review orang, review kita itu bisa dilihat oleh banyak orang, tapi orang juga akan melihat profesionalitas. Kalau videonya profesional, biasanya orang lebih trusted juga, betul ya? Toko online dan sosial media ini harus dibangun Bapak Ibu, ya. Pastikan Bapak Ibu punya sosial media yang kuat. Ilmu untuk mendapatkan tracknya juga harus punya Bapak Ibu. Supaya gimana caranya yang
nonton banyak, yang like banyak. Ini penting ya. Dan pastikan Bapak Ibu tahu nih bikin copywriting. Apa sih copywriting? Broadcast penawarannya harus bagus. Ini Bapak Ibu tolong, ini penting banget. Jangan sampai Bapak Ibu hal ini eh, dilewati. Dan kalau kenapa dibilang pentingnya sosmed? Bapak Ibu tahu Rans Entertainment punya Raffi Ahmad? Ada yang tahu? Ya Bapak Ibu ya. Luar biasa. Saya dapat datanya kemarin itu lebih dari 100 juta ya total followernya dari beberapa akun ya. Dulu kita belum, oh sosmed itu untuk terkenal. Oh enggak Bapak Ibu. Ini sosmed itu bukan cuma sekedar orang jadi terkenal, tapi sosmed itu bisa jadi ajang kita bersosialisasi, bisa jadi ajang kita untuk jualan, dan sosmed itu bisa menjadi aset. Dan ini Bapak Ibu nggak main-main. Kemarin itu Rans Entertainment itu Bapak Ibu semuanya itu valuasinya 1,4 triliun, dan ini yang dibilang ini bukan barang bangun tapi apa, sosmed, media digital. Maksudnya valuasi 1,4 triliun kayak Deddy Kobuzer valuasi 1 triliun ya, kayak Mbak Im Wong valuasi 1,5 triliun, itu bukan nilai bangunan, bukan bangunan yang dinilai, tapi memang nilai bisnis dengan memiliki sosmed. Dahsyat gak Bapak? Nilai bisnis dengan memiliki sosmed ini 1,5 triliun. Makanya kayak kemarin ya, kita tahu apa, sorry, uh, Net TV dibeli oleh MD Entertainment, ya. Itu karena apa? Itu valuasinya triliunan. Bayangin, itu bayangin stafnya banyak segala macam. Dan ini Bapak Ibu hanya sosmed, tapi bisa mendapatkan. Jadi Bapak Ibu, yuk sadari bahwa zaman sekarang itu zamannya sosial media. Bapak Ibu masak aja, masak di videoin, istiqomah aja masak di videoin, itu bisa viral. Ya nggak? Ya kemarin itu tahu gak Bapak Ibu, saya kesal dan kaget. Bapak Ibu tahu cupang, tahu ikan cupang. Ikan cupang Bapak Ibu bayangin. Bapak Ibu buka aja ya, ikan cupang, dia nge-review ikan cupang itu yang nonton 15 juta orang. 15 juta Bapak Ibu satu video. Cari Bapak Ibu, ada review ikan cupang. Ada yang 3 juta, 4 juta, 5 juta. Ikan cupang Bapak Ibu. Ya Allah, kadang-kadang kita menyepelekan sih. Ya kan? Kita kadang-kadang nyepelein, dan kadang-kadang kita udah males duluan. Ah, siapa yang nonton? Ikan cupang, siapa yang nonton? Emang bagus kali mas videonya? Enggak, ikan cupang. Bayangin Bapak Ibu, di situ dijual tuh misalnya. Bagi cara memberikan ikan cupang, bagi aja yang mau ikan cupang, datang ke saya. Wah, itu pasti gede banget. Ya kan? Gitu. Tadi ada yang nanya pondasinya. Silakan di screenshot bagi yang ketinggalan. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Nah, jadi Bapak Ibu semuanya, apa sih peran sosmed dalam bisnis? Jadi penghasilan, ya. Jadi traffic, jadi kan banyak follower, akhirnya banyak yang ngeliat kita, dan akhirnya jadi database. Banyak yang lihat, artinya banyak yang closing. Betul nggak Bapak Ibu? Nah, ini Bapak Ibu semua. Oke, langsung kita ngomong ke langkah-langkahnya. Gimana cara langkah-langkahnya? Bapak Ibu, mungkin kalau anak muda udah pada tahu, dan buat Bapak Ibu semuanya mungkin yang belum tahu, langsung Bu, bikin akun sosmed. Bikin Instagram, bikin TikTok, bikin YouTube. Bikin ya Bapak Ibu ya. Bikin. Ya, caranya tutorialnya ada. Bantuin oleh anaknya juga boleh. Ya. Yang kedua sederhana, kalau bangun sosmed itu. Setelah punya akunnya, bikin konten yang banyak berkualitas dan jangan lupa istiqomah ya, istiqomah ya Bapak Ibu semuanya. Gimana caranya? Contoh kalau kita jualan rumah nih Bapak Ibu, jualan rumah. Misalnya bikin akun namanya yang mudah diingat, identik dengan properti syariah, itu kita jualan properti syariah. Misalnya namanya Iqbal atau Abdul. Abdul titik rumah halal. Nah, ini contoh. Jadi Bapak Ibu semuanya udah ketahuan nih ya, Bapak Ibu itu lagi jualan apa. Jadi nggak perlu jauh. Abdul rumah halal itu jualan apa ya? Ini eh nggak mungkin ada pertanyaan itu kalau ada Abdul rumah halal, oh ini jualan rumah syariah. Jadi udah langsung di otaknya langsung, oh iya jualan rumah. Nah ini penting dari nama. Rapikan bio Instagram dan link di website. Ya jadi kayak contoh nih, solusi halalkan rumah impian. Nah itu udah clear. Bapak Ibu boleh kopi juga kalau pengen kopi yang ada di rumah halal ya.
rapikan highlight ya, highlight kayak tadi nih, kalau kita highlight ada Q&A, ada perusahaan konstruksi kita Bangun Era, ada testimoni ya, ada properti kita di Bogor, Bandung, dan lain sebagainya, itu dirapihin, jangan sampai acak-acak. Manfaatkan fitur collab ya, Bapak Ibu mungkin yang followernya kecil, nanti Bapak Ibu bisa minta fitur collab nih ke teman-teman ya kan? Teman kita yang dia lebih banyak followernya. Nanti postingan kita sama postingan dia ada di apa, di posting di tempat yang sama, ya kan? Dan posting feed 3 kali sehari secara konsisten, Bapak Ibu. Ini dia Bapak Ibu konsistennya. Kebanyakan orang nggak jadi-jadi, kan Bapak Ibu kalau terkenal kan lumayan ya Bapak Ibu ya. Kadang-kadang kenapa sih banyak yang gagal gara-gara konsisten. Posting story 3 sampai 5 kali sehari secara konsisten juga. Ini Bapak Ibu penting banget. Ya, jadi nanti kelihatan di logonya itu ada warna kuning merah pinknya tuh. Menandakan bahwa akunnya aktif. Kalau Bapak Ibu, tapi terlalu banyak juga nggak bagus ya, sampai 100 nggak bagus ya. Itu titik 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 titik. Nah, ini 3 sampai 5 kali masih oke lah. Oke. Yang kedua, Bapak Ibu, bikin konten yang banyak dan berkualitas. Pakai apa? Ya, pakai sound viral. Ya, pakai sound viral. Nah, nanti Bapak Ibu semuanya, contoh nih ada misalnya dulu saya bikin konten itu yang nonton 3,5 juta, Bapak Ibu bisa cek di sekolah.miliarder TikTok ya. Saya bikin konten itu yang nonton 3,5 juta gara-gara paket saya pakai sound viral, 3,5 juta Bapak Ibu bayar. Atau recreate ya, recreate. Nah dulu saya bikin juga tuh Instagram saya milenial itu recreate, itu contohnya saya bikin drama ya, saya bikin dramanya ya, akad rumah dulu, akad nikah kemudian, nah gitu, akad rumah dulu, akad nikah kemudian, saya bikin tuh di konten itu yang nonton 3,5 juta juga, Bapak Ibu. Ya, jadi ini luar biasa, Bapak Ibu. Yang ketiga, sharing tips. Bisa nih tips bikin rumah, dan sebagainya. Nah, bagi Bapak Ibu yang gaptek gimana, Mas Iqbal? Oh, tenang Bapak Ibu, sebenarnya nanti ada sebenarnya Bapak Ibu bisa belajar pelan-pelan ya di rumah halal. Insya Allah nanti kita bisa bisa bantuin semuanya ya. Nah, Bapak Ibu, sekarang saya pengen contohkan ya, contohkan langsung Bapak Ibu, gimana caranya beriklan langsung di sosial media. Ini penting Bapak Ibu bisa perhatikan. Saya akan langsung contohkan nih. Gimana sih Mas Iqbal caranya supaya kita bisa iklan ya. Langsung saya share screen aja dulu. Mudah-mudahan udah kelihatan. Oke. Oke, bagi ada yang tanya, sound musik halal gak? Ya tergantung preferensi Bapak Ibu ya. Kalau di rumah halal kita tidak menggunakan sound musik yang ada musiknya ya. Kalau kita pakai akapela ya atau suara dari mulut ya masih halal ya. Begitu. Nah, ini Bapak Ibu dari akun Rumah Halal Indonesia ya. Jadi gimana nih Mas Iqbal? Jadi kita udah posting-posting seperti ini Bapak Ibu semuanya. Contoh, contoh ya kita mau ngiklanin nih. Nanti Bapak Ibu semuanya yang pertama pastikan dulu Bapak Ibu sudah menggunakan Instagram bisnis ya. Gitu. Menggunakan Instagram bisnis ya Bapak Ibu ya. Nah, contoh ya, misalnya Bapak Ibu udah, kalau Bapak Ibu yang belum pakai Instagram bisnis, Bapak Ibu bisa nih nanti Bapak Ibu semuanya, sorry, dirubah dulu ya. Jadi pastiin Bapak Ibu udah pakai Instagram bisnis. Oke. Nah, kalau Bapak Ibu udah pakai Instagram bisnis, nanti tampilannya kayak gini. Contohnya aja Bapak Ibu dashboard kita. Ini Bapak Ibu yang mengunjungi profil kita atau akun yang kita jangkau, gila. Luar biasa. Banyak atau banyak banget. Masya Allah Bapak Ibu. 292 ribu orang jangkauan. Ini saya tanya Bapak Ibu, kalau saya bayar sales untuk bagi brosur ke 292 ribu orang, kira-kira mahal mahal banget Bapak Ibu. Mahal atau mahal banget bayar orang untuk bagi-bagi flyer ke 292 ribu orang, mahal atau mahal banget? Mahal banget ya Bapak Ibu. Ini impresi kita 849 48 ribu orang ya. Udah mahal Bapak Ibu semuanya, belum tentu dibaca. Benar gak Bapak? Ya, bayangin. Udah. Tapi benar gak Bapak Ibu? Sekarang saya tanya, ada gak di sini yang bagi-bagi brosur? Dilihat. Pasti udah bagi-bagi brosur, ya, dijadiin bungkus gorengan. Ya gak? Ya gak?
di nyangkut aja tuh di motor. Bener gak? Kebayang nggak Bapak Ibu? Nah, ini contohnya Bapak Ibu. Misalnya nih, contoh Bapak Ibu kita mau ngiklanin rumah di Juanda nih. Ya, saya pengen ngiklanin rumah di Juanda. Di Juanda dekat sama bandara ya. Nah, di sini nanti kalau Bapak Ibu udah profilnya bisnis, di sini ada tulisannya promosikan postingan. Ya, ini postingan-postingan baru kita nih. Nah, ini Bapak Ibu pahami tutorialnya ya. Nanti caranya gimana? Tenang, tadi yang ngomong gaptek, saya langsung tuntun nih. Ya, kan videonya udah ada, misalnya video reviewnya tadi udah ada. Nah, ini nanti ada tiga pilihan. Ya, kita pengennya apa? Iklan ini untuk apa? Buka profil kita, ngunjung website kita, atau nanti ada yang chat sama kita, gitu. Nanti kelihatan Bapak Ibu semuanya. Nah, nanti saya rekomendasikan Bapak Ibu pilih yang mengirim pesan kepada Anda. Kayak gitu ya. Jadi pilih yang ketiga nih. Jadi supaya apa? Kalau ada yang berminat rumahnya, nanti langsung chat ke WhatsApp kita. Sampai sini paham ya? Karena kalau mengunjungi situs web, nanti dia cuma melihat web. Kalau membuka profil kita, bisa juga nanti jadi orang banyak yang follow nih. Kalau kita pilih yang itu. Nah, kita mengirim pesan ya. Kita ketik lanjut, Bapak Ibu. Nah, siapa target iklan kita? Nah, Bapak Ibu langsung scroll aja paling bawah nanti ya. Ini yang udah kita bikin, misalnya buat audiens. Berarti kita milih nih, kira-kira audiensnya kayak gimana? Kita pengen bikin audiens yang seperti apa? Contoh, karena ini di Surabaya, saya namain, ya kan, calon buyer, calon buyer, calon, ya, Surabaya, ya, MVP, MVJ, ya, MVJ nama nama developernya ya. Contoh, ya, lokasinya, saya langsung nih cari Bapak Ibu, ya, lokasinya, wilayah. Karena MVJ itu Surabaya, berarti saya klik Surabaya. Oke. Nah, saat saya klik Surabaya, ini ada estimasi orang yang akan nonton 1,9 sampai 2,2 juta. Nah, kalau bisa jangan cuma Surabaya, kira-kira kan lokasi perumahannya di Surabaya. Kira-kira mana aja nih lokasi yang kira-kira orang yang kira-kira aktivitasnya di sekitar Surabaya, ya kan? Gitu. Kira-kira penopang kota penopangnya mana aja? Misalnya ada Malang, ya kan? Malang. Tuh naik jadi 2,7 sama 3. Apalagi nih? Ada Probolinggo, ya kan? Ada apa lagi? Ada Tuban. Tuban. Nah, jadi Bapak Ibu kelihatan nih, ya, ini kota-kotanya yang kurang lebih orang-orangnya yang berpotensi beli rumah kita. Nah, udah, oke, kita klik oke. Nah, usianya kira-kira kita pengen dilihatin iklannya terlihat di orang-orang mana aja nih, ya kan? Oh, ternyata orang yang bisa beli rumah itu umurnya di atas 21 tahun. Nah, kira-kira orang yang udah sadar di rumah umurnya 25 tahun. Udah kita pilih nih 25 tahun, ya kan? Saran pemirsa. Nah, ini bisa diklik nih. Mas Iqbal mau maksimalnya di umur berapa? Nah, saya pengen maksimalnya supaya karena saya pengen customer KPR ya, jangan tua-tua. Kalau tua-tua plafonnya nggak naik. Misalnya saya maksimal di 40, misal aja ya. Mau laki-laki atau perempuan? Nah, Bapak Ibu bisa pilih nih, mau laki-laki doang atau perempuan juga boleh. Contoh kan kayak misal Bapak Ibu jualan kerudung. Nah, jualan kerudung, jualan kosmetik, nggak mungkin ya laki-laki di apa namanya dipilih. Nah, karena kita jual rumah, kayaknya laki-laki perempuan. Ya Mas Iqbal yang jualan kosmetik kan misalnya bisa aja suaminya kan potensi kecil banget ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan sampai kita buang-buang uang ya ditampilin ke laki-laki ya, pengguna laki-laki ya. Oh ada tambahan Sidoarjo boleh. Sidoarjo. Nah, wih makin gede ya kan. Oke. Sekarang minat ya. Minatnya gini Mas Iqbal. Nah, ini minat ini kita bisa cari misalnya contoh rumah. Nah, saya klik rumah, ya misalnya ini, nanti saya akan direkomendasikan kira-kira karakter karakter user atau pengguna sosial media kayak gimana yang kira-kira tertarik di rumah kita. Ya kan nanti akan direkomendasikan nih. Oh, yang suka beli rumah, pencari real estate, pembeli pertama,
Iya kan? Terus apalagi, nah ini kita klik-klik masukin aja nih rekomendasinya Bapak Ibu semuanya. Rumah baru. Berarti orang-orang yang tertarik beli rumah, Bapak Ibu pernah nggak dapat iklan, ya, ada iklan properti tuh. Nah, orang yang Bapak Ibu pernah klik sekali. Kalau Bapak Ibu udah pernah klik sekali properti, nanti Bapak Ibu akan direkomendasikan terus properti-properti Bapak Ibu. Pernah nggak? Pernah nggak Bapak Ibu semuanya ya? Jadi nanti ada rekomendasikan properti lagi. Atau Bapak Ibu pernah nggak ngeklik iklan, misalnya iklan eh, susu kambing, ya kan? Susu kambing nanti Bapak Ibu direkomendasiin terus tuh susu kambing terus terus. Nah itu algoritmanya Bapak Ibu. Nah ini sama. Berarti kalau nanti orang yang akan ditampilkan adalah orang-orang yang memang udah pernah ngeklik gitu. Jadi orang-orang yang beli rumah. Nah, Mas Iqbal, contohnya misalnya saya jualan rumah subsidi, udah betul ya? Kita lihat. Subsidi, nggak ada ya sini ya, rumah subsidi juga. Ah, subsidi ini nggak pas Mas Iqbal, nggak ada nih. Oh, berarti apa? Kira-kira orang yang rumah subsidi nih, misalnya, mohon maaf ya, misalnya, eh suka nontonnya apa? Misal suka nontonnya Ayu Ting Ting. Nah, berarti kita tambahin Ayu Ting Ting, Bapak Ibu. Nah, itu masuk tuh. Jadi followernya Ayu Ting Ting nanti ngeliat kita, gitu ya. Nanti ngeliat kita nih, followernya Ayu Ting Ting. Siapa lagi misalnya nih, kalau rumah subsidi nih. Ini kan rumahnya agak mahal sih, rumahnya agak oke lah. Raffi Ahmad. Nah, berarti orang-orang yang, sorry, Raffinya dua lagi. Ah, berarti orang-orang follower Raffi Ahmad nanti akan ngelihat Bapak Ibu. Ini contoh ya Bapak Ibu ya, ini contoh. Atau rumahnya mahal nih, rumahnya mahal. Rumahnya mahal banget, misalnya di angka 3M. Nah, kita harus sesuaikan juga, berarti kira-kira orang kan kalau saya ngomong rumah 3M, ini kan nggak ada nih, rumah 3M. Nggak ada ya, rumah 3 miliar nih, nggak ada kayak tadi saya rumah subsidi nggak ada. Kira-kira kalau orang yang punya rumah 3M, kira-kira mobilnya apa, Bu? Minimal, minimal ya kayaknya sih BMW lah ya, kayaknya ya. Atau Alphard lah ya. BMW dulu deh, BMW. Nah, kita klik nih BMW, berarti orang-orang yang pernah ngeklik BMW atau suka BMW nanti akan minat. Dan ini penting banget Bapak Ibu. Ya, ini saya hapus aja dulu ya Bapak Ibu ya. Contohnya nggak sesuai. Tapi intinya seperti itu. Jadi kita bisa tambahin. Nah, contoh lah sudah ya. Cek. Ya, jadi udah nih Bapak Ibu. Nah, kalau udah berarti ini kita punya potensi 2,3 sampai 2,7 juta orang yang lihat. Mantap gak Bapak Ibu? Mantap banget Bapak Ibu. Ya, kita klik. Oke, ya. Siapa target iklan? Ini udah. Oke. Ya, ini ya, calon buyer Surabaya untuk perumahan MVJ. Ya, kita klik selanjutnya. Nah, budgetnya berapa? Ini karena saya akunnya udah akun senior, Bapak Ibu, kita kalau Bapak Ibu akun baru itu bisa Bapak Ibu beriklan dari 16.000. Karena saya ini akunnya udah akun bisnis senior, ini mulai dari 33.000. Ya, Bapak Ibu ya. Kita atur durasi nih, ya kan? Durasinya berapa lama, ya kan? Contohnya seperti itu ya, Bapak Ibu. Jadi kita bisa atur sehari kita bisa ngeluarin budget berapa nih, ya kan? Kita atur durasi, ya. Kalau bisa jangan 1 hari banget, Bapak Ibu. Ya, seenggaknya 3 hari lah, gitu. Contoh ya, misalnya atur durasi. Saya atur ulang dulu, gitu. Oke, ini contohnya ini 1 hari. Tapi kalau bisa jangan 1 hari banget nih. Bentar, atur durasinya gimana? Oke, ntar Bapak Ibu ya. Terus selanjutnya, 47.000, ya. Ya, oke, misalnya 60.000 deh. Selanjutnya, oke. Nah, jadi Bapak Ibu semuanya sudah seperti ini. Nanti di metode pembayaran Bapak Ibu bisa top up. Nah, bayarnya pakai apa Mas Iqbal? Nah, bayarnya itu Bapak Ibu ini bisa pakai kartu kredit, Bank BCA, OVO, GoPay, BNI, macam-macam bisa ya Bapak Ibu. Insya Allah jadi pakai apapun yang Bapak Ibu ini bisa ya. Nanti tinggal di top up, misalnya transfer BCA. Tadi kan budgetnya berapa? Budgetnya ada angka 64.000 ya. Kita top up dulu uangnya 64.000. Contoh misalnya saya pakai BCA atau pakai OVO juga boleh. Klik berikutnya ya, Bapak Ibu di sini tulis ya, misalnya
yang di top up berapa nih? Top up bisa tadi 70.000, 70.000. Nah, kalau di top up, maka klik berikutnya nanti Bapak Ibu nanti akan ada virtual account ya Bapak Ibu ya. Nah, ini contoh aja Bapak Ibu. Ini saya contohkan iklan yang udah jalan nih. Iklan saya yang udah jalan. Tadi contoh aja ya Bapak Ibu ya. Nanti bisa langsung klik promosikan. Ini saya simpan draft dulu. Nah, nanti Bapak Ibu kalau udah jalan, contohnya kayak gini nih. Nah, ini di sini saya masih menunggu persetujuan. Jadi saya masih menunggu persetujuan. Bapak Ibu bisa lihat ya. Di sini nanti Bapak Ibu ada waktu persetujuan 1 sampai 3 jam, beda-beda ya. Ini saya baru ngiklan tadi pagi, masih menunggu persetujuan, jadi belum kelihatan nih. Nanti kalau misalnya sudah berjalan iklannya, nanti ada tulisan sedang dipromosikan. Nah, kalau misalnya nanti sedang dipromosikan, nanti kita akan lihat Bapak Ibu. Ya, misalnya contoh kalau dari iklan nih ya. Nanti ini contohnya Bapak Ibu, ini jangkauannya udah 194. Nanti siapa yang ngeklik nih? Yang ngeklik iklan kita siapa? Ini akan kelihatan. Yang ngeklik iklan kita siapa, yang chat siapa, dan udah keluar duit berapa. Nanti di sini kelihatan Bapak Ibu. Detailnya kelihatan. Yang kita udah ngeluarin berapa semuanya kelihatan. Jadi dan kita punya perhitungan satu chat itu bernilai 15.000 ya, satu chat itu bernilai 15.000. Jadi kebayang ya Bapak Ibu ya, kita daripada nyuruh orang ya, nyuruh orang bagi-bagi flyer, yang satu flyernya 1.000, dia kirim 100 pun itu dibaca orang, bayangin dengan 16.000 kita udah dapat orang yang minat japri ke kita. Kayak gitu ya. Nah, nanti Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu bisa lagi rekaman ini, nanti insya Allah tetap ada rekamannya Bapak Ibu ya, jangan khawatir ya. Nanti ada rekamannya, nanti Bapak Ibu semuanya bisa diputar lagi rekamannya, dan insya Allah nanti Bapak Ibu semuanya bisa ikutin panduan kesehatan. Dan itu ilmunya mahal banget Bapak Ibu, jadi nanti kelihatan tuh, oh iklannya kayak gini ya, Bapak Ibu pernah kan lihat ada tulisan bersponsor dan lain sebagainya. Nah itu Bapak Ibu semuanya, itu dari iklan. Ya, kayak gitu Bapak Ibu semua. Nah, insya Allah Bunda Abi Nami, nanti insya Allah bisa diputar lagi nih videonya ya. Nanti akan saya share lagi nih detail-detailnya seperti apa. Kita lanjut dulu ya, biar Bapak Ibu semuanya bisa pahami dulu nih langkah-langkahnya saya share setelah ini. Oke? Ya. Jadi balik lagi Bapak Ibu semuanya, itu contoh ya, kita beriklan. Ini yang kita pahami Bapak Ibu semuanya, akhirnya apa? Akhirnya Bapak Ibu semuanya akan jauh lebih mudah. Bapak Ibu nggak punya follower bisa kan? Bisa iklan? Bisa. Nah itu dia. Jadi kita walaupun kan kita kan baru-baru ya, belum terkenal Bapak Ibu. Kita belum punya follower banyak, ya kan? Nah itu bisa. Jadi bisa banget. Ya, ya sama aja lah kita bayar orang untuk sebar brosur. Betul nggak? Lebih mahal dan lebih dibaca. Oke? Nah, lanjut. Sekarang saya tanya Bapak Ibu semuanya, sudah siap praktek di 2025 ini? Baru bikin IG tetap bisa kan? Bisa. Bapak Ibu semuanya, yuk sama-sama kita paham. Masa lalu, Bapak Ibu semuanya, oke, sorry. Saat ini, yang terjadi di hari ini, Bapak Ibu, ini akibat dari apa yang kita kerjakan di masa lalu. Setuju gak? Hari ini mungkin kita kondisi ekonomi masih sulit, kayaknya kita keuangannya belum stabil, ya, masih ada tagihan sana sini. Ini akibat dari apa yang kita lakukan di masa lalu. Sepakat ya, Bapak Ibu? Tapi pahami Bapak Ibu semuanya, apa yang terjadi di masa depan nanti, itu dari apa yang kita lakukan. Maka yuk sama-sama siap gak kita perbaiki hari ini. Bapak Ibu gaptek nggak apa-apa. Yang penting kan belajar, benar nggak? Yang penting kita punya semangat buat belajar. Yang bahaya adalah kalau kita udah nggak punya semangat buat belajar. Dan saya doakan mudah-mudahan Bapak Ibu semua di 2025 bisa dapat income jauh lebih besar daripada tahun-tahun sebelumnya. Amin ya robbal alamin. Nah, Bapak Ibu, setelah ini saya akan jelaskan Akademi RHI. Dan Bapak Ibu, saya akan disclaimer. Bapak Ibu nggak harus ikut program ini. Nggak harus, nggak wajib. Ya, saya hanya akan share. Oke? Saya hanya akan share, Bapak Ibu nggak wajib ikut program ini. Ya, Insya Allah, kita bikinin sistemnya, kita bikin programnya, tapi kalau Bapak Ibu nggak mau ikut, nggak apa-apa. Jadi tenang aja Bapak Ibu ya. Nah, boleh saya jelasin Bapak Ibu semuanya? Kalau Bapak Ibu kira-kira bergabung di era ini, kerjasama dengan era ini, kira-kira apa aja potensinya? Ya, gitu, apa aja potensinya ya. Bapak Ibu,
saya pengen share dulu sebelum saya share semua benefit yang ada di RHI. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, segala puji bagi Allah ya. Kami udah membuktikan bahwa Bapak Ibu semuanya ilmu yang kami ajarkan ini nilainya ratusan juta Bapak Ibu. Betul nggak? Karena bukan hanya teori, tapi kami sudah melakukan trial and error Bapak Ibu. Ya, dengan berbagai macam strategi. Ditambah harus keluar model puluhan juta untuk belajar dan belajar. Jadi Bapak Ibu bisa dipahami ya, bahwa kita udah jadi ini bukan cuma pengalaman beberapa bulan, tapi Bapak Ibu, alhamdulillah saya pribadi, alhamdulillah udah ngasilin omset di angka 70 miliar Bapak Ibu dalam waktu 1 tahun. Ya, udah dalam 1 tahun semuanya. Nah, kita pengen Bapak Ibu tinggal contek polanya aja dari akses-akses yang ada. Nah, ini contoh-contohnya Bapak Ibu semuanya. Ya, ini kita bikin customer gathering ya, survei serentak ya. Ini ratusan orang datang Bapak Ibu semuanya. Gitu, sorry. Nah, ini Bapak Ibu semuanya. Ini customer-customer kita ya, deal-deal kita yang booking, beli rumah, survei. Dan ini Bapak Ibu semuanya, bukti-buktinya nih Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah banyak yang orang akhirnya bisa bisa punya rumah ya lewat RHI. Waduh, saya kadang-kadang orang ini banyak yang Mas Iqbal, terima kasih Mas Iqbal, akhirnya punya rumah, nggak nyangka akhirnya. Wah, itu kadang-kadang tuh apa ya Bapak Ibu semuanya ya, mengandung apa tuh? Mengandung ini ya, mengandung bawang ya. Mengandung bawang ya. Cerita-cerita orang yang akhirnya nggak nyangka akhirnya bisa punya rumah. Nah, ini Bapak Ibu semuanya, orang-orang yang closing dan ternyata bisa ngebantu kehidupan keluarganya. Kita benar-benar apa ya, nggak expect aja gitu. Bahwa ternyata bukan cuma duit, tapi banyak orang yang akhirnya bisa berhasil. Ini boleh saya puterin beberapa cerita member. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Daud Malikar dari Surabaya. Alhamdulillah saya sudah bisa ikut bergabung untuk jadi member di Rumah Halal Indonesia. Dan saya bersyukur, alhamdulillah hari ini juga saya sudah mendapatkan komisi penjualan atas proyek di Medina City Malang. Seperti slogan Rumah Halal Indonesia bahwa jual rumah dari rumah itu beneran. Dan ini terbukti. Hari ini komisi saya cair. Insya Allah kita sama-sama bareng, kita sama-sama sukses, dan kita sama-sama semangat. Hidup RAI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini ada satu member kita Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmat Reza dari Jakarta Utara. Alhamdulillah, saya bersyukur telah menjadi bagian dari Rumah Halal Indonesia. Hari ini saya sudah mendapatkan komisi atas penjualan proyek di Green View Villas Bandung. Seperti slogan Rumah Halal Indonesia, jual rumah dari rumah, alhamdulillah terbukti benar. Hari ini komisi saya sudah cair dan saya sangat berterima kasih kepada Mas Ali dan terutama Mbak Mita atas bantuan dan arahannya. Untuk teman-teman Rumah Halal Indonesia, tetap semangat untuk posting di media sosial, one day one posting dengan konten yang sudah disediakan oleh tim Rumah Halal Indonesia. Insya Allah kita semua bisa closing berjamaah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Maju terus RAI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dahsyat ya Bapak Ibu ya. Assalamualaikum. Coba kita lihat lagi. Dan Masya Allah, komisi yang didapat itu benar-benar di luar dari ekspektasi saya, jauh di luar dari ekspektasi saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irsyad Hafiz Ubaidallah. Alhamdulillah saya telah bergabung dengan Rumah Halal Indonesia sejak bulan April tahun ini, dan beberapa waktu lalu alhamdulillah saya sudah mendapatkan komisi dari penjualan satu unit rumah di Raudatul Jannah Residence. Dan Masya Allah, komisi yang didapat itu benar-benar di luar dari ekspektasi saya, jauh di luar dari ekspektasi saya. Dan bagi teman-teman yang masih belum mendapatkan closing, saran dari saya pribadi, jangan pernah patah semangat untuk terus mengupload semua konten yang disediakan oleh tim RHI. Dan juga kita harus memanfaatkan momentum yang
memang telah dibuat oleh tim HRI. Contohnya itu seperti closing berjamaah, lalu ada customer gathering, ada juga survei serentak. Nah, kalau saya itu saat ini memanfaatkan dari survei serentak tersebut. Jadi setiap ada info mengenai survei serentak, biasanya saya langsung membus postingan yang mengandung survei serentak tersebut untuk sekitar ya 3 sampai 5 hari, dan alhamdulillah cukup banyak DM yang masuk melalui itu. Bagi teman-teman sekalian, jangan pernah patah semangat karena menjual rumah dari rumah itu nyata adanya, dan alhamdulillah saya telah merasakan hasilnya. Semangat. Dahsyat ya Bapak Ibu ya. Dan ini mungkin kalau saya setel semua video satu akan lama Bapak Ibu ya. Jadi ini adalah dari nol, alhamdulillah telah memberikan kita peluang bisnis. Ibu. Nah, tadi dibilang gimana sih cara dari nol, alhamdulillah. 3 bulan. Oke, Bapak Ibu. Saya akan gagal pun berpola. Kami udah buatin pola yang terbukti bisa menghasilkan minimal 50 juta per bulan dari jualan properti. Karena kan dalam bentuk kurikulum yang terdapat di member area. Nah, ini yang saya mau tunjukin Bapak Ibu semuanya ya. Jadi Mas Iqbal kalau jadi member apa aja sih? Kira-kira fasilitasnya apa aja sih? Nanti saya akan jelaskan, tapi kurang lebih saya pengen tunjukin dulu nih. Contoh dari member areanya nih Bapak Ibu. Nah, ini dia. Oke. Nah, ini bisa kelihatan nggak Bapak Ibu? Ya, sudah kelihatan belum? Nah, ini dia contohnya Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu nanti Bapak Ibu bakalan dapat akses ke member area dari Bapak Ibu semuanya. Nanti Bapak Ibu bisa langsung di sini. Gimana caranya? Ya, nanti kelas bisnis RHI nanti di sini pun ada Bapak Ibu semuanya kelas bisnisnya. Tadi tuh ada yang nanya ya, Mas Iqbal gimana caranya nih supaya step by stepnya lebih jelas lagi. Nanti ada di kelas bisnisnya ya. Kita bisa klik mulai training. Nanti ini ada nih properti syariah itu apa, ya kan? Mindset yang perlu dimiliki seperti apa. Semuanya nanti videonya ada Bapak Ibu semuanya, penjelasan kelas-kelasnya. Jadi Bapak Ibu semuanya insya Allah kita udah polakan Bapak Ibu semuanya. Bahkan kelas fikih muamalahnya Bapak Ibu ya, ini langsung dari Dewan Penasihat Syariah kita juga nih. Jadi kita punya eh, DPS sendiri nih Bapak Ibu semuanya ya. Kayak gitu. Kira-kira riba itu seperti apa? Ya kan, transaksi riba seperti apa? Kalau KPR eh, baiknya seperti apa dan lain sebagainya ya. Tadi nanya gimana digital marketingnya Mas Iqbal. Nah, di sini juga ada nih ya. Nanti kelas digital marketingnya ya. Gimana cara iklan, tutorialnya semuanya ini internet saya lagi agak lola dikit ya. Nah, ini nggak bisa nih. Baru kelihatan. Nah, ini Bapak Ibu. Tutorial membuat landing page, iklan, dan lain sebagainya. Nah, ini kelihatan nanti Bapak Ibu semuanya bisa pelajari di member area. Bukan cuma itu, kita ada mentor-mentornya Bapak Ibu semuanya. Mentor-mentornya dan ada leadernya. Jadi Bapak Ibu, ribuan member yang kita punya, sekarang member kita ada lebih dari 4.000 orang. Nggak mungkin ya, kalau saya mungkin bantu Bapak Ibu langsung. Nanti ada mentor-mentor ini Bapak Ibu. Ya, mentor-mentor nanti Bapak Ibu bisa pilih kira-kira Bapak Ibu pengen mentoring sama siapa. Ya, leader-leadernya Bapak Ibu pengennya dibantu oleh siapa. Nah, Bapak Ibu tinggal pilih nih. Nanti ada saya juga nih yang akan bantuin Bapak Ibu ya. Bukan cuma itu, nanti ada channel eksklusif RHI. Jadi Bapak Ibu nanti tergabung di grup WhatsApp, grup Telegram. Ini salah satu contohnya Bapak Ibu ya. Kita ada bank konten. Jadi Bapak Ibu bayangin kalau Bapak Ibu bisnis ya, bangun sosmed sendiri ya. Ini Bapak Ibu sorry, Bapak Ibu harus syuting sendiri. Di sini Bapak Ibu gak usah syuting. Konten-kontennya kita bikinin setiap hari. Ini contohnya Bapak Ibu ya. Misalnya kalau ini klik untuk project-projectnya, ini bank konten saya udah buka nih. Jadi kayak contohnya nih Bapak Ibu, kelihatan ya. Nah, oke, saya buka dulu nih ya. Saya buka Telegram saya.
Oke. Jadi Bapak Ibu nggak usah bikin konten lagi, ya. Kontennya udah dibikinin sama kami, Bu. Enak apa enak banget. Tinggal posting-posting aja. Kita punya punya apa? Kita punya tagline, posting-posting dulu, closing kemudian. Enak apa enak banget. Jadi Bapak Ibu tinggal download aja nih. Ya kan, kebayang nggak kalau syuting capeknya, Bu? Ya, keliling Indonesia, capeknya kayak gimana? Bener nggak? Capek banget. Di sini Bapak Ibu nggak usah lagi nih. Ya, udah ada kontennya. Bukan cuma konten Bapak Ibu. Saya bilang, kita udah punya list project-nya. Nah, saya buka lagi nih. Sorry, list project. Jadi Bapak Ibu gak usah bikin MOU lagi, ya, gak usah MOU lagi. Jadi Bapak Ibu kita udah MOU-in developer-developernya. Enak apa enak banget? Enak apa enak banget? Ya, gitu. Kita udah MOU-in developernya. Nah, ini list project RHI. Nah, ini contohnya nih. Osta Village Cikarang. Ya, ini ada channelnya khusus. Ya, kontennya kayak gimana, produk-produknya seperti apa, kita udah bikinin Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tinggal praktek aja, tinggal jalan. Enak apa enak banget, bisa jawab di kolom komentar. Enak apa enak banget. Ya, jadi Bapak Ibu untuk menganalisis nih developer bener atau enggak kan capek Bapak Ibu satu-satu. Jangan sampai kita dapat zong juga, bener gak? Nah, di sini Bapak Ibu, insya Allah kita pastiin orang-orang yang udah bagus. Oke, developer-developernya udah kita seleksi kayak gitu. Mantap ya Bapak Ibu ya. Gitu. Dan Bapak Ibu boleh pakai nama RHI ya. Kalau udah jadi member bisa mencantumkan nama RHI kayak tadi Rumah Halal. Misalnya Rumah Halal. Nah, mantap gak tuh? Gitu ya. Jadi saya akan share lagi ya biar Bapak Ibu lebih jelas ya. Jadi konten udah dibikinin ya, konten udah dibikinin. Enak apa enak banget. Konten udah dibikinin ya, developer udah di MOU-in, nah, udah dikerjasamain Bapak Ibu ya, MOU udah dikerjasamain, jadi Bapak Ibu gak usah ribet-ribet, betul nggak? Gitu. Nah, saya pengen lebih jelasin aja. Jadi kita udah bikin nih, bahkan kurikulum. Jadi kayak tadi cara belajar digital marketingnya, gimana cara itunya saya udah bikinin juga tuh Bapak Ibu, kita udah bikinin ya. Nah, tadi ya kurikulumnya seperti apa saya udah share, prakteknya nanti seperti apa. Nanti Bapak Ibu ada pelatihan dari saya ya sebulan 4 kali itu tentang memahami digital apa, memahami tentang marketingnya, digital marketingnya juga. Nanti dari segi syariahnya juga ada, Zoom meetingnya juga ada nih. Bahkan kita ada meet up-nya juga Bapak Ibu ya, gitu. Nah pertanyaannya apa keuntungannya jadi member eksklusif? Yuk kita bongkar dapur RHI. Oke? Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat ya Bapak Ibu ya. Oh, tadi saya udah liatin live member area ya. Bapak Ibu, saya pengen sampaikan ini adalah perbedaan antara member basic dan eksklusif. Kalau member basic ya, itu bisa jualan satu project RHI aja, jadi pilih satu dengan komisi 0,01% dan nanti dapat fasilitas grup WhatsApp. Tapi kalau member eksklusif, Bapak Ibu bisa jual semua project RHI, komisinya 1 sampai 1,5% tergantung projectnya ya, dan dapat semua fasilitasnya. Mas Iqbal, itu developer ada yang nawarin tuh ke saya tuh 2,5 sampai 3%. Tapi saya tanya, developernya mau ngajarin ilmunya nggak? Mau ngebantuin listnya nggak? Mau ngebantuin untuk bikinin videonya nggak? Nggak ada Bapak Ibu semuanya. Makanya kita kerjasama ya. Kita punya kue, kuenya kita bagi-bagi. Setuju ya Bapak Ibu ya? Ya, kecil tapi dapatnya banyak Bapak Ibu semuanya ya. Nah, tapi saya pengen sampaikan dulu, mohon maaf Bapak Ibu semuanya, untuk program member basic ya yang gratis kita tutup. Kenapa masih Iqbal ditutup? Kenapa? Karena kita udah coba Bapak Ibu, kita kasih aksesnya gratis, tapi malah nggak dimanfaatin. Malah sepi grupnya dan nggak ada yang jualin. Makanya Bapak Ibu semuanya, saya pengen sampaikan apa aja sih sebenarnya yang didapetin kalau jadi member eksklusif. Kita Bapak Ibu semuanya akan dapat infrastruktur bisnis. Jadi legalitas, kantor, admin, dan lain-lain. Bahkan kayak urusan perpajakan Bapak Ibu semuanya nanti kalau dapat komisi, nggak usah pikirin. Nanti kita udah potongin. Enak apa enak banget. Ini senilai 50 juta Bapak Ibu semuanya. Betul, kalau gratis pada malas belajarnya ya.
Yang kedua, Bapak Ibu nanti akan dapat training online bisnis properti digital marketingnya. Ya, nanti dari Mas Denny Arnanda, itu partner bisnis saya, ya, itu yang udah ngabisin uang lebih dari 3 miliar di ads tuh. Jadi pengalamannya udah luar biasa ya. Training online fikih muamalah properti syariah. Nah, ini di Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu akan dapetin senilai 3,5 juta. Bapak Ibu akan dapat puluhan proyek siap jual ya dari developer besar. Ya, ini kalau MOU-nya dikumpulin Bapak Ibu satu-satu capek banget Bapak Ibu keliling Indonesia. Bener nggak? Ini Bapak Ibu senilai 30 juta. Bapak Ibu nggak usah lagi keliling-keliling MOU. Bapak Ibu MOU-nya sama kita. Jadi udah langsung dapat banyak. Disediakan konten promosi. Nah, ini juga kebayang Bapak Ibu kalau Bapak Ibu harus rekam satu-satu rumahnya dengan berbagai cara, berbagai sudut, dengan ilmu videografi yang sangat sulit, pusing banget Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu gak usah, ini udah kita sediain senilai 7 juta rupiah. Training offline di project unggulan. Nanti Bapak Ibu akan ketemu saya langsung, ketemu Kang Andi langsung ya. Kita silaturahmi di project-project unggulan kita di Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, bahkan di luar Jawa, insya Allah. Ya, belum sampai situ, apalagi dapat live Zoom rutin bulanan. Ya, tadi saya bilang nanti akan kita Zoom meeting Bu bulanan. Ini kan Bapak Ibu berbayar, nanti Bapak Ibu gak usah bayar lagi. Ya, kalau jadi member eksklusif. Ya, Bapak Ibu dapat program reward penjualan. Ya, Bapak Ibu kita ada program reward sampai 30 juta. Jadi kita ada reward sampai umroh. Jadi saya bikinin Bapak Ibu kita reward, kita jalan-jalan ke Singapura atau Malaysia. Nanti ada kita jalan-jalan juga naik kapal pesiar Bapak Ibu, naik cruise sampai ke umroh Bapak Ibu semuanya. Bimbingan langsung dari mentor Bapak Ibu senilai 3 juta. Ya tadi nanti ada dari leader-leader secara khusus Bapak Ibu usah bayar lagi. Nanti mereka akan bimbing Bapak Ibu secara langsung ya. Support system, admin grup, website dan lain-lain ini mahal Bapak Ibu, untuk bikin website itu mahal ratusan juta. Ya kalau patungan Bapak Ibu 2 juta cukup lah ya. Dan Bapak Ibu di sini Bapak Ibu dapat ekosistem bisnis properti syariahnya. Kayak bikin event, berpartner dengan developer, kelas artis dan lain-lain. Kayak kemarin Hari Untung dan lain sebagainya. Jadi enak banget. Oh nih sorry, nggak kelihatan nih Bapak Ibu ya. Ini gara-gara saya videonya ada di layar nih. Nah, pokoknya kelihatan lah ya ini ya Bapak Ibu ya. Kayak gitu. Nah, total berapa yang didapetin? Ini total benefitnya lebih dari 150 juta. Jadi kebayang ya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau bangun sendiri, boleh bangun aja sendiri gitu loh. Ini pasti capek banget. Ya, pasti capek banget. Kalau bangun sendiri, ya benar, kita udah ngeluarin Bapak Ibu untuk iklan aja, kita ngeluarin mungkin per bulan itu ada di angka 100 juta lebih. Ini ngomong apa adanya aja Bapak Ibu, gak usah, kita nggak bohong, apa adanya aja, kurang lebih 100 juta Bapak Ibu iklan tiap bulan itu keluar. Ya, nah, bayangin Bapak Ibu untuk ininya lebih gede lagi. Tapi tenang aja Bapak Ibu, nggak mungkin saya kasih harga segini, ya, ya Bapak Ibu tenang, ya. Haji juga nggak semahal itu kalau kumpulin. Ini saya tutup dulu bentar, supaya tadi kehalangan muka saya soalnya. Oke. Pada orang. Nah, Bapak Ibu, sebelum saya tutup di akhir ya, saya pengen cerita tentang kisah eh, Sofa dan Marwah, betul nggak Bapak Ibu? Jadi relate dengan hidup saya, kadang-kadang gini Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu tahu ya, Siti Hajar gimana eh, rasanya ditinggal oleh eh, Nabi Ibrahim, ya. Waktu itu Nabi Ibrahim lagi pergi, ditinggal sendiri dengan satu anak, ya, Nabi Ismail, di tengah gurun Bapak Ibu semuanya, dan kehausan Bapak. Ya, di bulan Ramadan ini kita sambil mengimani bahwa, aduh, kita harus apa ya? Kita kesusahan nih, kita haus nih. Maka apa yang dilakukan oleh Bunda Hajar? Yang dilakukan adalah beliau keliling Sofa dan Marwah sampai 7 kali, Bapak Ibu.
Tapi ternyata saat usaha, ternyata kita nggak sadar bahwa ternyata keluarnya malah airnya dari hentakan mungilnya kaki dari Nabi Ismail. Artinya apa, Bapak Ibu semuanya? Saat kita pengen sukses, kita harus bersungguh-sungguh, kita harus usaha. Tapi nanti Allah akan tunjukkan di mana tempatnya. Oh, berarti Mas Iqbal kita nggak usah usaha keras-keras ya? Toh ujung-ujungnya nanti dapatnya di mana? Malah di sini Bapak Ibu yang kita bisa pahami adalah saat kita ikhtiar di sofa marwah itu, kita berjuang Bapak Ibu semuanya, disitulah Allah melihat Bapak Ibu semuanya apa yang kita lakukan. Maka apa yang kita lakukan bisa jadi hari ini Bapak Ibu semuanya mengikuti seminar RHI. Kita berusaha, berikhtiar, kita nyari rezeki lewat sini. Kita nggak pernah tahu dapat rezeki dari mana, tapi ini adalah bentuk ikhtiar kita. Dan bukan cuma sekedar ikhtiar, kita ngeluarin tenaga, niat, benar-benar keseriusan. Bukan cuma, wah Mas Iqbal ya udah saya jalan posting, sekedar posting deh. Ya oke, posting oke gitu loh. Posting oke, udah bagus. Tapi kita niatkan, ya Allah ini benar-benar saya lagi nyari rezeki, saya lagi benar-benar nyari rezeki gitu. Nah itu yang akhirnya mudah-mudahan kayak kemarin saya usaha follow up, saya iklan Bapak Ibu, saya iklan ternyata yang beli rumahnya bukan dari iklan saya, ada dari teman saya, gitu loh, teman dari teman saya yang beli rumah saya, kan kita nggak pernah tahu, benar nggak? Kita nggak pernah tahu, ya kan? Berarti gak usah ngiklan dong Mas Iqbal, bukan gak usah ngiklan, kita lakukan apapun yang kita tahu, ya. Nanti Allah akan tunjukkan kira-kira airnya akan mengucur di mana. Sama kayak Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu ikut bisnis A, bisnis B dan lain sebagainya, ya kan? Pastikan Bapak Ibu saat ini Bapak Ibu ngelihat bahwa di sini ada potensi, dilakukan dengan sepenuhnya, dengan penuh tenaga, seperti Ibunda Hajar yang benar-benar sofa marwah Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan ini jadi rezeki buat kita semua, ya. Oke, jangan lupa jadi hamba Bapak Ibu semuanya. Terus bergerak karena kita nggak pernah tahu rezeki munculnya di mana. Bergerak bukan cuma sekedar, tapi sungguh-sungguh ya Bapak Ibu ya. Nah, sekarang pertanyaan Mas Iqbal, kenapa programnya berbayar? Ya betul Bapak Ibu semuanya. Tadi ada yang bilang ya, banyak Mas Iqbal kalau gratis nggak menghargai. Betul, kita udah coba Bu. Ini bukan yang belum coba, kita udah coba. Kita bikin gratis, malah tidak menghargai pada males belajarnya. Mana kita bikin berbayar supaya apa? Supaya hati ini, aduh nggak mau rugi gitu. Kita kalau kuliah udah ratusan juta tuh Bapak Ibu, tapi belum jadi hasilnya apa-apa, betul nggak? Dan investasi ilmu nggak akan rugi, setuju nggak Bapak Ibu? Nggak ada yang rugi, investasi leher ke atas ilmu. Udah pasti bisa kita wariskan dan bisa dipakai sekeluarga lagi ya. Kesempatan untuk dapat income baru dan lebih besar, betul nggak Bapak Ibu? Ini jadi peluang baru buat kita untuk dapat income yang lebih besar. Dan ini semoga doa saya, program ini jauh lebih bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Ya balik lagi Bapak Ibu, beda mindset, beda omset. Kalau kita ngelihatnya itu sebagai eh, nggak ada hasilnya, ya nggak bakal ada hasilnya. Tapi kalau kita lihat, wah, masya Allah, dari sini saya bisa dapat rezeki lebih banyak nih. Maka kita akan lihat kalau orang mikirnya bahwa hidupnya susah dan akan jadi susah, apapun peluang yang dilihat jadi susah. Benar nggak Bapak Ibu? Betul nggak? Tapi kalau orang melihat, wah ini ada peluang rezeki, maka apapun yang dilihatnya jadi rezeki. Makanya beda mindset, beda omset. Nah, dengan value 150 juta, Bapak Ibu hanya mengeluarkan berapa? Apakah 10 juta Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu semuanya komen angka satu, saya turunin harganya nih. Ya, ya nggak 150 juta, 10 juta lah. Kalau Bapak Ibu komen angka satu di kolom komentar, saya turunin harganya. Ayo, satu komen angka satu di kolom komentar. Komen angka satu di kolom komentar. Yang banyak. Nah, saya turunin harganya ya. Oke, kita tes dulu nih. Tapi ilmunya mahal, sepakat ya Bapak Ibu ya. Nah, oke, nggak deh, nggak 10 juta. Ya, Bapak Ibu berapa dong? 5 juta. 5 juta udah oke ya, Bapak Ibu ya. 5 juta udah oke? Wah, ini ngetik angka satu mulu nih. Ngetik angka satu mulu nih. Turunin lagi, turunin atau enggak? Jawab, turun atau enggak? Turunin atau enggak?
Tulis sekarang. Nggak mau angka satu lagi. Turun atau enggak? Diturunin atau enggak? Oke. Diturunin lagi. Oke. Oke, Bapak Ibu. Ini final ya, Bapak Ibu ya. Agar Bapak Ibu bisa menghargai, Bapak Ibu kan closing satu rumah aja itu profitnya 5 sampai 10 juta. Oke lah, angkanya 1 juta aja. Oke, Bapak Ibu, kita harganya di angka 1 juta. Karena Bapak Ibu jual satu rumah aja dapat 5 sampai 10 juta. Udah balik modal apa bolak-balik? Saya tanya. Balik modal apa bolak-balik? Kalau 1 juta, bolak-balik. Dan Bapak Ibu, saya harus sampaikan, ini harga khusus peserta webinar hari ini. Ya, untuk Bapak Ibu, peserta webinar hari ini, yang transaksi di hari ini, Bapak Ibu semuanya, transaksi di hari ini, kita kasih diskon lagi. Nggak perlu bayar 1 juta. Ya, Bapak Ibu cukup 495.000. Ya, cukup 495.000 Bapak Ibu semuanya. Udah, ini patungan untuk kita membership ya selama setahun ke depan. Tanpa biaya bulanan lagi Bapak Ibu semuanya, tanpa biaya bulanan ya membership ya lifetime. Bapak Ibu semuanya bisa akses kapanpun dimanapun Bapak Ibu semuanya, dibimbing sampai bisa praktek Bapak Ibu semuanya. Dan kalau dibagi 1 tahun Bapak Ibu cuma ngeluarin 2.000 perak, saya tanya. Satu hari keluar gak 2.000 perak Bapak Ibu? Pasti keluar gak 2.000 perak sehari? Pasti Bu, 2.000 perak pasti keluar setiap hari. Betul nggak? Dan ini hanya berlaku untuk hari ini ya. Atau nanti saya akan umumkan maksimal pembayarannya kapan ya. Jadi memang kita nggak pernah buka ya. Ini bukanya cuma di peserta webinar ya. Dan ini berlaku hanya jam 9 sampai jam 9 malam ini. Ya Bapak Ibu, sampai jam 9 malam ini. Oke, sekarang Bapak Ibu bayangin dengan Bapak Ibu ngeluarin 495.000 ya, dapat semua fasilitas di atas. Kalau satu closing rumah aja, satu aja Bu, ini nggak usah banyak-banyak, nggak usah menggebu-gebu ratusan juta dan sebagainya. Satu rumah aja udah balik modal Bu. Setuju nggak? Satu rumah aja udah balik modal. Bahkan kalau kalau beneran dipraktekin dengan konsisten dan serius, insya Allah bisa dapat potensi 10 sampai 20 juta per bulan. Dan kalau tiap bulan bisa konsisten jual satu rumah aja dengan harga 750 juta, Bapak Ibu dapat 7,5 juta setiap bulan. Saya tanya kira-kira kalau Bapak Ibu dapat 7,5 juta setiap bulannya, kira-kira bahagia apa bahagia banget? Kira-kira terbantu apa terbantu banget Bapak Ibu? Bisa bilang di kolom komentar gitu. Tadi saya bilang ya itu membernya lifetime. Nah, Bapak Ibu saat ini dapat yang membernya lifetime karena memang kita bulan depan kita pakai bentuknya aplikasi, Bapak Ibu. Kalau ini kita masih bentuk website, nanti bentuk aplikasi itu kita harganya 750.000. Bulan depan insya Allah itu 750.000 dengan aplikasi. Kalau saat ini dengan website. Ya, jadi insya Allah Bapak Ibu masih dapat lifetime membership ya, lifetime membership ya selamanya ya, insya Allah. Doain Erhani selalu apa namanya panjang umur ya, kayak gitu. Jadi Bapak Ibu satu rumah aja udah kayak gini ya. Dan Bapak Ibu semuanya bayangin kalau Bapak Ibu sekarang saya tanya untuk mulai bisnis hanya perlu modal 495.000. Kalau sebulan berarti cukup luangkan kurang lebih 16.500 per hari selama sebulan ya Allah Bu. Kebayang nggak? Satu bulan, sekarang gini, kita jualan jualan gorengan aja, mungkin nggak modalnya cuma 16.000, saya tanya. Jual gorengan, Bapak Ibu, mungkin nggak modalnya 16.000? Nggak mungkin, Bapak Ibu. Tempe aja udah 5.000, bener nggak? Belum bakwannya, belum tahunya, belum digorengnya, belum minyaknya, belum gasnya. Betul nggak, Bapak Ibu? Kebayang sekarang saya tanya, bisnis mana lagi yang modal per bulannya 16.000? Iya nggak? Kalau dibagi 1 tahun cuma 2.000. Bisnis mana lagi? Tapi potensinya satu doang bisa 7 juta. Dahsyat ya Bapak Ibu ya. Gitu. Bapak Ibu, sama-sama kita bilang alhamdulillah ya. Ini mudah-mudahan Bapak Ibu niat kita bukan nyari untung. Niat kita pengen Bapak Ibu semuanya kita nyari untungnya bukan dari sini tapi kita yuk sama-sama nyari untung dari membantu orang punya rumah. Oke? Oke, daripada uang 500.000 setiap bulan pasti keluar gak Bapak Ibu uang 500.000? Pasti habis kan setiap bulan mau jajan buat beli kuota buat beli listrik dan lain sebagainya atau buat nonton film buat makan bakso mercon yang baksonya bisa muncrat. Lebih baik digunakan untuk bisnis yang insya Allah potensinya bisa dapat 10 sampai 20 juta per bulan. Bukan cuma itu Bapak Ibu, nanti ada bonus spesial senilai
995.000 untuk Bapak Ibu yang transaksi di hari ini. Ya, ada website mastery Bapak Ibu, ilmu bikin website, ada viral strategi, ilmu gimana cara bikin konten yang viral, ada Facebook Ads Mastery, gimana caranya beriklan di Facebook dengan cara optimal. Ini khusus pembeli di hari ini. Untuk besok udah harga normal 1 juta. Ya, Bapak Ibu semua. Seperti ini, ya. So, Bapak Ibu semuanya, kalau saya daftar nih Mas, tapi nggak berjalan gimana tuh? Misalnya, saya sibuk nih Mas, saya lagi ngerjain ini, ngerjain itu. Saya masih aktif kerja nih Mas, atau saya masih aktif kuliah. Saya daftar dulu aja, tapi nggak, saya belum jalanin. Boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Bapak Ibu dapat ilmu bisnis properti syariah, betul nggak? Dapat semua fasilitas member RHI, ya. Bisa dijalankan kapanpun dimanapun, nggak harus bulan ini, betul nggak? Aksesnya bisa dipakai sekeluarga, sekeluarga loh. Bapak Ibu misalnya tadi itu ada member saya yang suaminya yang beli, tapi karena suaminya sibuk, istrinya yang jalanin. Alhamdulillah tuh, ada tuh di Bekasi ya, member kita ya. Ketika beli atau renov rumah nanti dapat potongan harga khusus. Kita punya jasa konstruksi Bapak Ibu. Bapak Ibu mau beli rumah atau renov rumah nanti dapat harga khusus karena udah jadi member RHI. Dapat komunitas dan relasi yang memiliki value yang sama. Benar gak Bapak Ibu? Kalau kita nih, ya, kalau kita sendirian usaha capek, enak-enaknya usaha tuh bareng-bareng, betul gak? Enak tuh usaha tuh berjamaah, nanti bisa banyak yang motivasi kita, betul gak? Dan potensi penghasilan tak terbatas, Masya Allah. Belum ngapa-ngapain aja udah untung banyak, betul gak? Ini baru join member, belum ngapa-ngapain aja udah untung banyak. Bapak Ibu, saya harus sampaikan beda mindset, beda omset. Lakukan hal yang berbeda untuk dapat hasil yang berbeda. Setuju gak? Kalau di sini mikirnya masih aduh, aduh ya, dapatnya aduh-aduh ya kan. Kalau misalnya kita dipikirin adalah untung, 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 nah dapatnya untung. Benar gak? Makanya dari apa yang ada di pikiran kita ya. Belajarlah sebelum butuh. Bapak Ibu, kebanyakan orang ya kalau baru belajar berenang ketika mau tenggelam. Artinya gini, banyak orang yang baru mau bisnis pas kamu udah banyak banget, banyak yang kayak gitu. Orang baru belajar sehat pas udah kena penyakit. Nah, maka Bapak Ibu, sekarang saya tanya, lebih baik mana? Ya, kita menjaga daripada apa namanya? Mencegah daripada mengobati. Betul ya, Bapak Ibu ya? Dan yang terakhir Bapak Ibu saya sampaikan, semakin cepat tanam, semakin cepat panen. Cepat daftar artinya cepat belajar. Kalau cepat belajar, artinya cepat praktek. Kalau udah cepat praktek, insya Allah cepat menghasilkan Bapak Ibu semuanya. Masya Allah. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya saya doakan, mudah-mudahan Bapak Ibu cepat menghasilkan di RHI. Gimana langkah berikutnya? Langsung aja Bapak Ibu screenshot ya layar ini. Silakan transfer Bapak Ibu semuanya 495.000 ke rekening BSI atas nama CV Rezeki Halal Indonesia ya. Dan konfirmasi bukti transfernya ke WhatsApp Mas Panca. Bapak Ibu boleh langsung screenshot. Silakan screenshot dalam waktu 5, 4, 3, 2, 1. Saya tutup ya Bapak Ibu ya. Oke, ini berlaku hanya sampai jam 9 malam Bapak Ibu semuanya. Insya Allah Bapak Ibu semuanya luruskan niat. Insya Allah Allah mudahkan, lancarkan, dan ridhoi. Berkahi semua niat baik kita. Bapak Ibu balik lagi. Di sini kita sama-sama nyari rezeki. Mudah-mudahan kita sama-sama bisa menghasilkan rezeki. Bukan cuma rezeki, tapi kita bisa jadi jalan kita dan Allah meridhoi kita jadi amal jariah dari semua orang yang kita bantu punya rumah. Baik Bapak Ibu semuanya kita buka sesi pertanyaan untuk di akhir ini ya karena kita udah harus tutup ya di 5 menit. Boleh terkait mindset, terkait listing RHI apa aja boleh kita kita eh, apa namanya kita buka kesempatan buat Bapak Ibu yang ingin bertanya. Silakan. Ya, ini saya udah share lagi nih nomor rekeningnya. Silakan di screenshot ya. Tadi ada yang minta lagi. Kalau tidak punya IG. Oke. Yuk, yuk, yuk. Udah screenshot Bapak Ibu. Sebelum saya tutup, kita masuk sesi pertanyaan. Saya tutup nih. Mudah-mudahan sudah ya. Ya, kalau kita sebagai member, Bapak Ibu nggak usah MOU lagi. Sudah langsung, Bapak Ibu nanti bukti membernya mana? Bukti member dan dapat semua hak membernya dengan Bapak Ibu punya akses login ke member RHI. Kalau Bapak Ibu nggak punya akses login ke member RHI,
maka Bapak Ibu tidak terbukti sebagai member RHI dan tidak bisa menjual semua proyek yang ada di RHI. Kantornya di Bogor, Bapak Ibu. Saat ini kantor kita ada di Bogor. Tapi kalau kantor developernya ada di seluruh Indonesia. Yang gaptek tetap dibimbing, insya Allah ya. Selain dari saya yang akan langsung bimbing secara global, nanti ada tim yang akan membimbing maksimal satu halakoh itu 10-20 orang. Jadi nanti insya Allah Bapak Ibu akan ada masuk ke grup-grup khusus yang Bapak Ibu di situ jumlahnya sedikit dan bisa dipantau lebih enak dan bisa dibimbing lebih enak kayak gitu ya. Jadi Bapak Ibu semuanya jangan khawatir nggak dibimbing, nanti insya Allah ada yang nemenin Bapak Ibu step by stepnya. Bahkan Bapak Ibu bisa kenalan lebih deket lah ya. Karena Bapak Ibu kalau belajar bayangin 100 orang belajar dengan satu orang nggak mungkin ya. Nanti Bapak Ibu nggak dapat perhatian lagi ya. Nanti insya Allah dapat perhatian khusus nih Bapak Ibu, ya nggak? Gitu. Ada lagi? Jual properti perorangan untuk developer bisa. eh saya nggak paham maksudnya. Belajar via Zoom juga, iya via Zoom. Ada via Zoom, via online, ada juga offline-nya. Bagi Bapak Ibu yang di Jabodetabek, kita juga sering roadshow ke beberapa kota, ya, sampai keluar Jawa juga ada roadshow-nya. Jadi buat Bapak Ibu yang ada di luar pulau bisa, ya. Dan Bapak Ibu misalnya nih ada proyek, misal tadi saya tinggal di Aceh, gimana cara jualan rumahnya? Ini kan rumahnya di seluruh Indonesia, jadi Mas tadi yang dari Aceh nggak usah datang ke proyeknya, jadi cukup lewat online aja. Jadi bisa jualan proyek-proyek di Jakarta misalnya, gitu. Ya, ada rekaman ulangnya, ada, betul, ada, insya Allah, ada. Binjai ada developernya. Oh boleh Mas, nanti nanti Mas Wahyu kerjasamain. Nanti Mas Wahyu jadi member, nanti kita analisis. Mas Wahyu bisa jadi rekanan kita di Binjai kayak gitu. Jadi rezekinya makin banyak tuh. Konsulnya one by one ada nanti. Kita punya leader. Leader itu membawahi tadi ya 10-15 orang. Nanti bisa konsul by telepon gitu. Kapan mulai Akademi RAI-nya? Ya, kita ada dua batch. Sorry. Bapak Ibu sekarang ada di batch 41. Nanti Bapak Ibu semuanya kita akan mulai eh, dimulai dari hari Rabu. Tapi nanti Bapak Ibu akan bergabung dengan batch 42. Kayak gitu. Ada lagi? Ya, saya kalau aksesnya memang seumur hidup Bapak Ibu semuanya. Tapi saya nggak bisa bilang seumur hidup siapa. Kita doain mudah-mudahan RHI secara secara optimis kita pengen ini bermanfaat, bahkan kalau kita udah meninggal manfaatnya tetap mengalir ya Bapak Ibu ya. Jadi memang seumur hidup gitu. Ya, agak rumit kalau kita misalnya nyari developernya sendiri, mendingan Bapak Ibu jualin yang udah terbukti. Jadi gini, nanti di RHI kita udah punya listing developer-developer yang paling laku, yang prioritas udah paling laku. Ya, jadi Bapak Ibu gak usah nyari-nyari developer lagi. Capek. Serius, capek banget. Mendingan jualin yang udah sering laku. Dan Bapak Ibu walaupun misalnya di luar Jawa, jualin proyek-proyeknya di Jawa, cepet. Bisa. Kan online kita kerjanya. Oh ya. Proyek RHI di Surabaya ada. Gitu. Tadi di MVJ namanya. Mulia Village Juanda. Ya, betul. Nanti kita pakai website ya. Gitu. Oke, baik. Cukup Bapak Ibu semuanya. Untuk seminar kita pada hari ini. Alhamdulillah, tadi ada 370 orang ya total ya. Ya mungkin tadi untuk wilayah Jawa Tengah, Jawa Tengah lagi Indonesia bagian tengah dan barat udah masuk waktu zuhur, makanya mungkin udah live ya. Tapi saya sampaikan Bapak Ibu semuanya, insya Allah Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan kita bisa kerja sama bareng ya. Mudah-mudahan kita bisa ngasilin uang bareng. Bapak Ibu ingat muka saya, jangan lupa ya. Nanti Bapak Ibu kalau ketemu saya di mana-mana disapa ya, disapa. Ya Mas Iqbal, RHI gitu. Bilang aja. Nanti kita bisa silaturahmi bareng ya, ngopi bareng boleh. Boleh banget Bapak Ibu semuanya. Ya, nanti saya pun ada di grup RHI nanti tenang aja Bapak Ibu bisa save nomor kontak saya juga nanti kita bisa ngobrol bareng, belajar bareng, silaturahmi bareng, ngasilin duit bareng. Oke, baik Bapak Ibu semuanya hanya ini yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada host. Bapak Ibu semuanya,
Akhirnya yang kita lakukan bukan cuma uang, tapi gimana caranya apa yang kita lakukan bisa jadi amal jariah untuk kita di masa yang akan datang di surga kelak. Maka dari itu Bapak Ibu semuanya, saya mau tiba tawakal. Mohon maaf sebanyak-banyaknya jika ada kesalahan dari apa yang saya sampaikan. Saya terima kasih banyak Bapak Ibu telah hadir di hari ini, di pagi ini, di bulan Ramadan yang sangat bahagia ini. Quotes terakhir dari saya, Bapak Ibu semuanya, Al-Quran di dadaku, dunia di tanganku, surga menantiku. Saya Wali Tawakal, Bapak Ibu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bapak Ibu? Keren banget materinya. Boleh komen di kolom chat. Alhamdulillah ya, pada hari ini acara kita sudah selesai dan berjalan dengan lancar. Ya, kita tutup dulu dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita tutup, ya, kita dokumentasi terlebih dahulu. Boleh Bapak Ibu on cam? Ya, yang mau on cam ya, biar kita dokumentasi dulu. Oke, siap. Tahan senyumnya. Satu, dua, tiga. Oke, slide berikutnya. Satu, dua, tiga. Slide berikutnya. Ini kita ada 11 slide ya. Dua, tiga. Oke, tidak ada. Enam, tujuh, delapan, sembilan, 10, 11. Oke, Alhamdulillah. Bapak Ibu semua, ya terima kasih sudah antusias dan berpartisipasi sampai akhir. Ya demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya Romah Fatimah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.